Episode 2, Iblis Sapi Emas. Warna keseluruhan minggu ini aneh, sepertinya agak kusut, beberapa tuyak, menyentuh angin, berbisik, kamu mengatakan bahwa orang itu menumbuhkan sepasang sayap perak, bisakah kamu terbang di langit? Itu mungkin. Chu Feng mengangguk, dan kemudian merasa sedikit lucu, berkata, bukannya kamu memiliki sayap, apa yang kamu tuyak? Apakah saya tidak memiliki buah merah terang? Zhou Fatzi hati-hati membuka ransel dan rumput yang digali sebelumnya masih dibungkus dengan tas transparan, yang juga mengisolasi aroma. Di atas rumput, ada buah kemerahan, kepalanya begitu besar, seperti kristal seperti batu akik merah, sedikit membuka tas, tiba-tiba dipenuhi dengan aroma yang kaya. Katamu, kalau aku memakannya, akankah itu tumbuh? Lelaki gemuk itu curiga, sangat kusut. Kali ini, Chu Feng tidak tertawa, tetapi pandangannya sungguh-sungguh, jika Anda tidak mengetahuinya sebelumnya, tampaknya buah-buahan dari tanaman yang diubah ini tidak biasa. Kamu harus menunggu sebentar untuk melihat apakah orang yang melahirkan sayap perak masih akan dilaporkan, kata Chu Feng. Bagaimana bisa begitu harum, buah apa yang kamu ambil? Paman setengah baya mengendarai pandangan yang sangat terkejut. Kecepatannya sangat cepat, jauh dari kota kecil dan di sepanjang jalan ke ujung cakrawala. Buah liar, tidak tahu jenis apa, tidak berani makan, kata anak gemuk Zhou. Dia tidak berani memakannya, jika itu bukan sayap, itu tanduk, atau ekor, sehingga dia tidak punya tempat untuk menangis. Jika kamu tidak mengerti, jangan macam-macam dengan itu. Jika kamu diracuni, kamu akan berada dalam masalah. Paman setengah baya mengingatkannya, lalu dia menghela nafas dan khawatir tentang keluarganya. Dia hanya bekerja di kota kecil di belakangnya, keluarganya tidak ada di sana, di kota lain, ratusan mil jauhnya dari sini, dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Suatu malam, banyak tempat memiliki visi, terutama setelah pengalaman pribadi, sehingga dia sangat takut, saya harap pulang lebih awal, sehingga jalan ini bisa digambarkan sebagai bergegas. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan mobil paman setengah baya sangat tinggi, menyalip sangat memabukkan, menyentak dan gemetar bola-balik, sehingga Zhou Fatzi hampir meludah. Sajikan, paman, aku menuruti. Zhou Kuan mulai merasa jengkel pada awalnya, tetapi kemudian langsung layu, dan meludahkan. Di luar jendela, pohon-pohon di kedua sisi jalan mundur dengan cepat, yaitu Chu Feng pusing, saya benar-benar khawatir rem seperti itu akan menyebabkan kecelakaan berbahaya. Dia melihat ke belakang, tanaman merambat besar berwarna hijau dan hijau, menutupi langit dan menutupi matahari, masih terlihat jelas dan belum meninggalkan ruang lingkupnya. Itu tergantung di udara, tubuh utamanya jauh dari tanah, seperti kota raksasa hijau dengan ketinggian tinggi, dan seperti puncak gunung yang bergulir, megah dan tanpa batas. Seberapa besar ini? Namun, jika Anda memikirkannya, Anda bisa menghilangkannya. Jika tidak, bagaimana Anda bisa melakukan satelit? Paman setengah baya menyelinap keluar untuk ratusan mil dalam satu napas, dan ketika ia memasuki kota kecil lain, itu melambat karena ada lebih banyak kendaraan. Ada laporan tindak lanjut. Soalnya, orang dengan sayap perak benar-benar bisa terbang ke udara, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh perak. Ini luar biasa, tapi sepertinya sangat bela diri. Zhou Kuan menunjukkan kepada Chu Feng, pada komunikator, foto orang itu sangat jelas. Ini adalah seorang pemuda, sangat tampan, ketika tubuh memancarkan perak, pupilnya juga cerah, ada ons perak, dan bahkan rambutnya menjadi cerah. Chu Feng terharu, dunia ini sedang mengalami perubahan drastis, dan beberapa hal menjadi semakin dan semakin tidak dapat dipahami. Beberapa fenomena supernatural tidak jelas dalam hukum asli dunia. Mengapa kamu tidak melaporkan lebih banyak, biarkan orang itu mengatakan apa yang dia rasakan pada akhirnya. Zhou Kuan mengeluh, sangat tidak puas. Dia terus mencari dan akhirnya menemukan laporan baru lagi. Orang ini dibawa pergi oleh orang-orang dari Tenjin Bio Group. Ini adalah perusahaan besar yang akan membantunya secara komprehensif menguji semua tanda-tanda vital, kata Zhou Kuan. Chu Feng mendengar kata-kata itu, sedikit mengernyit, makhluk Tianshan milik keluarga Lin, biomedis utama, dia tidak tahu sebelumnya, setelah putus dengan Lin Nui, dia perlahan-lahan menjadi sadar. Nama makhluk alami benar-benar, pikir Chu Feng. Aku dulu berpikir bahwa helm keluarga Lin begitu sombong, jadi aku mendapat nama seperti itu. Tampaknya itu mungkin berarti sesuatu. Karena melalui kinerja Lin Nui, dia tahu bahwa keluarga memahami beberapa kebenaran dan telah meramalkan bahwa dunia akan berubah. Sejak dia mengetahui tentang warisan Lin, dia mengerti mengapa dia ingin mengirim Lin Yunyi ketika dia lulus. Keluarganya begitu acuh sehingga dia hanya bisa melambai jauh dan kemudian pergi. Apa yang terjadi pada saudara laki-laki itu, apa yang kamu katakan? Zhou Kuan melihatnya gembira, jadi dia bertanya. Pikirkan mantan pacarku, kata Chu Feng santai. Kamu putus dengan dia dulu. Sekarang menyesal. Zhou Kuan tertawa. Tidak, dia putus denganku. Chu Feng berkata terus terang bahwa tidak ada yang bisa dikatakan tentang hal semacam ini. Dia tidak merasa malu. Seharusnya sudah terungkap.
Mari kita letakkan begitu cepat. Zhou Kuan terkejut, dan kemudian berduka. Cinta pertamanya membuatnya sedih selama 2 tahun, dan belum merilisnya. Kali ini, ia melakukan perjalanan ke daerah Tibet, dan ia dapat mengunjungi kembali tempat itu dan juga untuk yang terakhir terlupakan. Chu Feng berkata, dia selalu sangat membosankan dengan saya, dan berapa kali dia berjalan berdampingan tidak terlalu banyak. Permulaan air biasa juga di dataran. Bagaimana situasinya? Tanya Zhou curious. Chu Feng menggelengkan kepalanya, meskipun dia sudah melepaskan, tapi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Akhirnya, setelah berkendara sejauh ratusan mil, paman setengah baya itu akan segera pulang. Chu Feng dan Zhou Kuan tidak punya cara untuk naik lagi. Mereka hanya bisa turun di muka. Aku tidak bisa melihat anggur raksasa. Zhou Kuan berbalik. Warnanya biru, dan tidak tertutup. Dia lega dan menghela nafas lega. Di daerah itu, dia selalu merasa ada penindasan yang tak terlukiskan. Setengah jam kemudian, mereka memasuki kota besar yang berdekatan dan tiba di stasiun bus jarak jauh, di mana ada perjalanan ke Gunung Taihang Utara. Setelah awal yang mulus, mereka berdua merasa sedikit rileks, dan sebelumnya mereka takut bahwa mereka tidak akan mulai dalam situasi saat ini. Sepertinya tidak ada yang salah dengan daerah ini. Hanya jalan yang kita alami yang indah. Ini semua tanaman merambat raksasa. Zhou Kuan marah. Terminal bus jarak jauh ini adalah kota raksasa di utara, yang dikenal sebagai ibu kota kuno 6 dinasti. Dalam perjalanan, itu akan melewati kaki Gunung Taihang. Faktanya, rumah Chu Feng dan Zhou Fang juga merupakan titik paling utara dari Gunung Taishan, dekat dengan ibu kota kuno Six Dynasties. Jika tidak ada kecelakaan, kita bisa pergi ke pegunungan Taihang sebelum matahari terbenam, kata Chu Feng. Jaraknya 800 mil dari kota raksasa utara. Bahkan dalam kasus kemacetan lalu lintas, sesuai dengan kecepatan bus jarak jauh, matahari pasti akan tercapai sebelum matahari terbenam. Sekarang ada hal-hal yang tidak biasa terjadi di mana-mana, dan sekarang semuanya ada di mobil, dan itulah yang paling banyak dibicarakan. Dilaporkan bahwa rudal telah digunakan dan mereka ingin menghancurkan beberapa hal di luar angkasa. Yah, aku sudah mendengarnya, tapi aku belum melihat laporannya, aku tidak tahu yang sebenarnya. Suara di dalam mobil sangat beragam, dan ada berbagai macam argumen. Chu Feng dan Zhou Kuan saling berhadapan, mereka memikirkan tanaman gantung yang mirip dengan pohon anggur raksasa, itu benar-benar perlu dihancurkan segera. Seiring waktu berlalu, bus berjalan dengan lancar. Zhou menghela nafas, dia mencari di komunikator, tetapi dia bisa menemukannya, dan hanya menemukan gambar terakhir. Pemuda yang melahirkan sayap perak diambil oleh makhluk dewa. Itu adalah foto terakhir, dan tidak ada laporan tindak lanjut darinya. Apakah ini benar-benar akan melakukan inspeksi? Bagaimana Anda terlihat seperti Anda menyambut pendatang baru? Zhou Fu tidak puas, karena semua mobil mewah top membuka jalan untuk menjemput orang-orang muda, dan ada pejabat tinggi Lin Jia yang secara pribadi hadir. Chu Feng melihat foto itu dan tidak berbicara. Saat ini, ada semua jenis laporan, yang membuat orang merasa tidak nyaman dan terus melaporkan hal-hal abnormal. Setelah penjelajahan umum Chu, dia berhenti memperhatikan, dia makan beberapa makanan di mobil dan minum air, dia mulai menutup matanya dan sedikit demi sedikit tertidur. Saudaraku, bangun, ada masalah, Zhou Kuan memanggilnya. Chu Feng terbangun, itu sore ketika dia membuka matanya, dan matahari tidak jauh dari matahari terbenam. Apa? Dia bertanya. Sopirnya agak berbulu. Dia mengatakan sudah membuka lebih dari 1000 mil. Hasilnya belum tiba, dan tampaknya masih ada ratusan mil untuk melihat rambu-rambu jalan, kata Zhou Kuan. Chu Feng benar-benar bangun, seperti area yang ditumbuhi tanaman merambat. Bumi mengembang, seperti terentang. Beberapa orang berpikir bahwa pengemudi salah jalan, tetapi dia sendiri bersumpah telah berlari selama 5 atau 6 tahun di jalan ini, dan tidak akan ada kesalahan. Mobil masih mengemudi, bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh rambu-rambu jalan yang diakui oleh semua orang. Aku tidak pergi, ini neraka, itu pasti terkait dengan peristiwa abnormal yang dilaporkan. Aku masih ingin hidup, tidak ingin mati. Sopir itu juga cemas, ketika dia mendengar seseorang mengeluh bahwa dia mungkin telah salah jalan. Saya sangat pemilih. Seseorang mendongak dan melihat ke kiri. Ada gunung besar, tinggi dan kokoh, dan naik ke awan, tiba-tiba muncul di jalan, dan hampir menghalangi jalan. Gunung ini belum ada di sana, apa yang terjadi? Tuan supir, ayo pergi dan cepatlah pergi dari sini. Mobil itu menjerit. Pengemudi itu tidak mengatakan apa-apa, pedal gas mengayuh sampai akhir, angin bertiup kencang, karena dia benar-benar takut, dia melihat gunung itu dengan tak dapat dijelaskan. Aku benar-benar tidak boleh melangkah jauh. Dia menyesali kesalahannya sepanjang jalan, wajahnya pucat, sepanjang jalan. Di dalam mobil, banyak orang panik di hati mereka. Chu Feng dan Zhou Jing telah mengalami hal seperti itu dan bisa tenang. Namun, dalam minggu terakhir, pria gendut itu tidak bisa tidak berdoa,
dan berbisik di mulutnya, Tuhan memberkati, mari kita pulang dengan selamat. Mobil itu dikendarai seperti orang gila, sampai ketumbukan, beberapa kali dalam kecelakaan mobil. Padahal, jelas kendaraan lain juga melaju kencang, tentu saja yang ada di kendaraan juga ketakutan di jalan. Alhamdulillah, akhirnya aku kembali. Ketika bintang-bintang muncul, sepanjang minggu penuh nafas, dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya dan melihat pegunungan Taihang di kejauhan. Chu Feng secara bertahap santai, dan hanya beberapa mil jauhnya dari rumah. Pada saat ini, adalah mungkin untuk turun ketika turun. Namun, setelah mengemudi beberapa kali lagi, bus itu menginjak rem dengan mendesak, dan banyak orang menabrak kursi depan, tangisan yang menyakitkan. Bagaimana kamu menyetir? Seseorang marah. Namun, orang segera tidak memiliki suara. Berbintang, cahaya bulan seperti air, ada danau besar di depan, dan ada asap tipis, yang menyatu dengan cahaya bulan, seperti lapisan kain kasa. Danau itu sangat besar, dengan kilau samar di bawah bintang-bintang dan sinar bulan, dengan aura dan keindahan yang tak dapat dijelaskan. Sungguh indah, sejernih danau peri, menyerap esensi matahari dan bulan. Situasi apa? Jalannya rusak, betapa tidak bisa dijelaskannya sebuah danau besar. Zhou Quan tertegun, tidak jauh dari rumahnya, dia tumbuh di daerah ini sejak kecil, belum pernah melihat danau sebesar ini. Tidak ada jalan ke jalan. Ada apa? Turun dari kereta. Desak Chu Feng. Danau itu tiba-tiba muncul, dalam pandangan Chu Feng, gunung yang terlihat sebelumnya tiba-tiba berdiri di dekatnya dan serupa. Tanah itu mengembang dan berubah secara dramatis. Beberapa lanskap pegunungan yang tidak dikenal dunia di masa lalu muncul, dan mereka menunjukkan. Orang-orang di dalam mobil dibagi menjadi dua kelompok, beberapa orang ingin berkeliling, dan beberapa orang ingin menunggu di tempat yang sama. Chu Feng dan Zhou Kuanyu telah terlibat selama puluhan mil sebelum mereka melewati danau besar. Mereka pergi ke tengah malam dan akhirnya melihat sebuah kota kecil di kejauhan. Itu adalah Kabupaten SP, dan keluarga Zhou ada di sana. Rumah Chu Feng masih belasan mil jauhnya. Akhirnya sampai di rumah. Zhou Fatsi sangat senang, sangat lega. Yah, apa itu? Chu Feng memandang pegunungan Taihang. Tiba-tiba, ada suara gemuruh, dan beberapa gunung besar dan menara menjulang muncul. Terlalu kokoh, beberapa kilometer, bahkan puluhan meter, dan tak ada habisnya, ada ratusan ribu kursi dalam satu tarikan napas, pegunungan aslinya terlalu rendah dibandingkan dengan mereka. Dan, ada banyak kecemerlangan, sakral. Di tengah malam, pegunungan Taihang penuh dengan gemuruh, dan ratusan ribu gunung muncul dari tanah, muncul dari udara tipis, sangat luar biasa. Beberapa puncak gunung setinggi lebih dari 1000 kaki, seperti pedang para dewa, menusuk Tianyu, berdiri tegak, sangat curam, tidak dapat dijangkau. Beberapa gunung sangat indah dan megah, dan keseluruhannya sangat besar, seperti sapi iblis Taiko dalam mitologi, dengan atmosfer biadab, ada energi setinggi 10.000 meter. Di beberapa gunung, air terjun perak menggantung, memandang dari jauh, di bawah sinar bulan, seperti sepasang pelatihan, mendidih, aura. Apakah ini pegunungan Taihang yang aku tahu? Zhou Kuanzhen tidak bisa dijelaskan, menggigit bibirnya, dan dia yakin itu bukan dalam tidurnya. Drama yang diubah, terbalik. Keajaiban-keajaiban itu mengejutkan dan sulit dipercaya. Chu Feng linglung, dan dia juga agak tersesat. Di depan, gunung raksasa itu menjadi sepotong, muncul dari udara tipis, jauh lebih tinggi dari pegunungan Taihang asli, dan kecemerlangan, gembira, seperti negeri dongeng. Gunung Taihang telah banyak dibuka dan lebih megah dari sebelumnya. Chu Feng dan Zhou Quan tumbuh di daerah ini, dan mereka terlalu akrab dengannya. Perubahan di depan mereka disebut luar biasa, dan embusan napas datang. Ini membuat mereka berdua terkejut dan takut. Kamu berkata, apakah ada buah di dalamnya, apakah akan ada rumah peri? Pikir Zhou Quan, dan matanya menyala. Kedua asteris ini telah melihat beberapa laporan tentang komunikator, dan ada berbagai adegan aneh di beberapa tempat seperti Lusan dan Wang Wuxian. Batu biasa mengalir ungu. Pria muda yang mengambil buah perak yang aneh dan melahirkan sayap perak tinggal di dekat Wang Wuxian dan dijemput oleh para dewa. Ini membuat hati penuh dengan hati dan pikiran. Chu Feng sangat tenang, berkata, bangun, jangan memikirkan hal-hal terlalu baik, begitu banyak gunung raksasa, tidak akan ada kekurangan burung dan binatang buas. Jika Anda membuat beberapa kepala, kebanyakan dari mereka akan membuat masalah besar. Bukan tidak mungkin jantung Zhou Quan berdetak, dan itu bisa terjadi kapan saja. Hei! Seperti kata-kata Chu Feng, seekor binatang buas terdengar di kedalaman pegunungan, dan kemudian awan meletus, dan seekor raksasa melampiaskan dendam terhadap langit. Zhou Quan Han mau terbalik, melihat ke pegunungan, dengan hati-hati mencari sumber suara. Ini gunung besar, bagaimana aku melihatnya? Seperti monster yang berdiri di atas gunung melolong. Dia tidak mengatakan apa-apa, menunjuk ke sebuah gunung raksasa di pegunungan. Mereka berjauhan, tetapi ada pandangan samar di sana,
ada kilatan api, seperti binatang buas berambut merah memandanginya, meraung, dan kemudian menelan esensi matahari dan bulan. Sebenarnya ada binatang buas, dan rumah mereka berada di luar pegunungan Taihang, terlalu berbahaya. Wajah Zhou Kuan kekurangan darah. Ketika dia kembali dengan Chu Feng, dia mengalami hal seperti itu. Tidak bisakah dia berhenti dan mulai melarikan diri lagi? Panggil. Jaraknya seperti angin, awan telah lewat, dan akhirnya mendarat di pegunungan. Seekor burung raksasa. Kelopak mata Chu Feng melompat, apa burung besar? Aku. Kamu tidak salah baca. Tenggorokan Zhou Kuan bergetar dan mati-matian menelan. Burung besar itu berwarna abu-abu dan jatuh ke kedalaman pegunungan. Kalau menatap orang-orang di luar untuk berburu makanan, kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu ingin melarikan diri. Zhou Kuan menghela nafas, jenis raptor itu cepat, dan jika kamu ingin keluar, kamu akan memenangkan satu kedipan mata. Saat berbicara, seorang raptor ungu di pegunungan, bukan yang besar, tetapi tidak terlalu kecil, tampaknya panjangnya bisa lebih dari 10 meter, terbang menuju pegunungan. Ini sangat istimewa, dengan sayap dan kilau yang luar biasa, seperti pengecoran logam. Buruk, aku benar-benar mulut gagak, ada burung yang ganas untuk keluar. Zhou Kuan tidak sabar untuk memberi dirinya mulut. Keduanya merasakan rambut berbulu dan dengan cepat bersembunyi di balik pohon besar di tepi jalan, jangan sampai mereka menyadarinya dan menjadi mangsa pertama. Di malam yang gelap, para dewa bersinar terang, seperti orang ungu yang berlatih, bergegas ke gunung, dan itu menjerit, sama bersemangat dan bersemangat untuk sesuatu. Boom! Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan api ungu, menerangi langit, membuat langit cerah seperti putih, terbakar dengan amukan api. Adegan ini memilukan. Jenis api itu begitu jauh dari hati sehingga rasanya begitu jauh, rasanya gelombang panas menyapu turun dari langit dan menyapu keringat. Burung-burung raksasa ungu, seperti putaran ungu yang sama, membuatnya sangat mewah. Mengerikan, ini burung iblis. Hanya saja kamu bisa menghancurkan kota, bisik Zhou Kuan, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Chu Feng juga diam, karena surga tahu berapa banyak burung dan binatang yang mengerikan di pegunungan Taihang, tetapi ada ratusan gunung raksasa. Namun, jangkrik di langit membuat keduanya tertegun. Api ungu, burung raksasa itu terbakar, menjerit, berjuang, jatuh ke tanah. Apa situasinya? Chu Feng dan Zhou saling berhadapan. Baru saja itu luar biasa, sepasang sayap untuk bertarung melawan langit, berkibar menuju pegunungan, dan berpikir bahwa nyala api itu adalah performanya yang kuat, siapa tahu itu pada akhirnya akan terbakar dengan sendirinya. Hai! Di udara, suara bunyi letupan, burung raksasa ungu belum merobohkan dan menabrak disintegrasi, disertai dengan api, berubah menjadi sepotong besar abu, dan membengkak. Sudah mati. Untuk waktu yang lama, Chu Feng dan Zhou Kuan tidak berbicara. Shen San memberkati. Pada akhirnya, keseluruhan memecah keheningan, dan arah pegunungan Taihang adalah kepalan tangan dan tamparan di wajah. Pria gendut ini agak percaya tahayul, dan juga dipaksa oleh segala macam hal aneh. Tiba-tiba, ada gerakan di kedalaman pegunungan Taihang, sebuah monster, memancarkan cahaya merah, menyerupai buaya yang berdiri tegak, tetapi dengan sayap, panjangnya bisa 10 meter, dan berwarna merah dan terbang keluar. Boom! Ketika mendekati pegunungan, nyala api yang hebat pecah, dan api itu menyala, menjerit, jatuh ke udara dan menjadi hitam. Seorang pria besar mati lagi. Pada titik ini, Chu Feng dan Zhou Kuan sedikit mengoleskan beberapa rasa, mereka tidak bisa keluar. Keduanya saling memandang dan ragu-ragu. Apakah kamu ingin melihatnya? Dunia telah berubah secara dramatis dan visinya beragam, mereka tahu bahwa dunia masa depan mungkin sangat berbeda, jika cukup berani dan aktif, mungkin bisa mendapatkan peluang yang tidak dapat dijelaskan pada periode awal. Tentu saja, itu juga mungkin untuk mengirim kehidupan. Keduanya tidak terlalu kecil, meskipun ada beberapa kekhawatiran, tetapi masih tidak bisa membantu tetapi berjalan maju, tidak mungkin untuk memasuki gunung, hanya ingin melihat-lihat di luar gunung. Apa yang ada di sana, mengapa binatang raksasa itu terbakar? Itu tidak terlalu jauh, tapi itu adalah banyak tanah. Itu hanya jalan keluar gunung. Ada abu hitam besar di tanah, dan ada tulang dan bekas luka. Itu tidak terbakar. Bagaimana perasaanku kalau ada desahan kemarahan di depan? Saya tidak tahu mengapa, saya merasa kaki saya gemetar, saya tidak bisa berdiri lagi, betis saya berputar, dan tiba-tiba gemetaran tidak berhenti. Chu Feng juga sangat terganggu, seolah-olah dia ditatap oleh binatang buas, tubuhnya kaku, tubuhnya dingin dan matanya berayun, dan kelopak matanya marah. Keduanya mengambil napas dalam-dalam dan terus berjalan kembali. Gagasan awalnya terlalu sederhana. Sekarang gunung itu tidak terlalu dekat, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, ketika mereka bersembunyi di hutan, mereka tiba-tiba melihat bahwa di pintu keluar gunung, sepasang kelompok cahaya seperti lentera muncul, ada yang merah darah, ada yang biru, dan ada yang kuning kemasan. Dingin.
Terlalu banyak, tempat itu padat. Ada sepasang-pasang kalajengking, mereka ingin keluar. Zhou Wei berbisik, hampir ketakutan. Begitu banyak mata, terutama di celah gunung yang gelap, banyak di antaranya sebesar lembah, dan ketika Anda memikirkannya, kulit kepala mati rasa. Saya tidak tahu mengapa, itu sangat gelap, tidak sama dengan gunung-gunung yang memancarkan cahaya. Cahaya tampaknya diserap, dan hanya kalajengking yang mengerikan dan kejam dapat dilihat. Hai! Tiba-tiba, seekor makhluk bergegas keluar, tanah bergetar, hutan bergetar, dedaunan jatuh, dan pemandangan itu menakutkan. Namun, seolah-olah pemandangan mengerikan yang terlihat sebelumnya, itu hanya bergegas keluar dari celah gunung, itu meledak menjadi kekecewaan, berubah menjadi api, dan terbakar bersih. Ini membakar diri sendiri, tidak mau hidup. Zhou Kuanqi, katanya santai, tetapi kenyataannya kakinya gemetar. Kemudian, setelah beberapa teriakan, ada binatang buas yang bergegas, dan bahkan laba-laba perak besar di rumah. Pemandangannya mengerikan, tetapi hasil akhirnya sama, semuanya berubah menjadi abu. Tidak ada yang bisa hidup di dunia luar. Taihang Sensan. Zhou Kuan hampir berjongkok, dan para dewa terus melanjutkan. Lama kemudian, tidak ada gerakan di celah gunung yang gelap, dan burung-burung itu diam, tetapi kemelaratan itu masih ada, jelas masih berbahaya, dan makhluk-makhluk itu tidak pernah pergi. Sampai Jin Xiaohuligan, sekelompok lampu terang muncul, dan keheningan pecah. Betis bisa setinggi 1 meter, satu langkah dari yang lain, berjalan sangat lambat, seolah takut, tetapi juga berharap, sangat hati-hati dan hati-hati untuk keluar. Apakah anak sapi ini dilemparkan dari emas? Zhou Kuan linglung. Chu Feng juga kaget dan melihat ke depan. Betis itu berwarna keemasan di seluruh tubuhnya, bersinar dalam kegelapan, dan rambutnya bersinar cerah, sangat seperti emas, bahkan muridnya memiliki sepasang tanduk kecil yang berwarna emas. Tidak ada perasaan canggung seperti sapi pada umumnya, ia membawa spiritualitas dan hebat pada pandangan pertama. Paling tidak, saya belum pernah melihat anak lembu emas. Yamaguchi sangat pendiam, dengan sepasang lentera dan kalajengking dingin, semua menatap ke betis emas untuk melihat apakah ia bisa hidup-hidup. 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah, sampai 100 langkah. Anak sapi itu selalu tidak bersalah, tidak ada kecelakaan, itu sangat bersemangat, dan emosi umum beberapa orang bisa diungkapkan. Itu menjadi lebih berani dan dipercepat. Pada akhirnya, ia berhasil keluar dari celah gunung dan tinggal di luar gunung. Zhou Kuan kutukan, dia sedikit khawatir, tetapi juga beberapa ingin mencoba, berbisik, seekor sapi keluar, tubuh emas, pasti ada hal yang luar biasa, itu sangat kecil, bisakah kita menangkap? Bab-bab malam ditempatkan pada jam-jam dini hari, karena hari Minggu, buku baru akan dilarikan ke daftar. Ketika saudara dan saudari daring online mendukung, anggota mengklik, merekomendasikan tiket, dan dimasukkan ke dalam rak buku, tolong. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan dia tidak setuju. Meskipun betis ini hanya setinggi 1 meter, ini masih burdok, tetapi jelas tidak sederhana, mungkin berbahaya untuk bergegas ke masa lalu. Di bawah sinar bulan, di pegunungan dan hutan. Anak lembu emas sangat bersemangat, setelah ia berhasil keluar, ia memutar kepalanya dan menjilat ekornya, kemudian ia membanting tinggi yang lama dan membuat suara, melengking. Ada banyak tanaman dan pohon di hutan, dan banyak dari mereka memiliki bunga. Setelah anak lembu emas melihatnya, ledakan ketegangan, ia bertemu dan menggerahkan, dengan hati-hati mendekati, bahkan sebagai musuh, tampaknya ia merasa belum sepenuhnya lolos dari krisis. Perlahan-lahan bergerak, dan kuku emas sangat ringan ketika mereka jatuh. Ketika mereka mendekati sekelompok tanaman merambat, mereka mengambil napas pendek dan kemudian berdiri diam. Sepasang tanduk pendek bersinar keemasan, dan yakin bahwa itu sempurna, lalu berkuku lagi dan berjalan menuju tempat di mana ada lebih banyak tanaman. Polen, katalis, Chu Feng berpikir. Dia melihat dengan jelas bahwa anak sapi itu menelan serbuk sari, seolah-olah dia sedang menguji sesuatu, sangat gugup, itu berubah menjadi lingkaran besar dan menyentuh banyak bunga gunung. Dalam beberapa hari terakhir, dunia telah berubah, yang paling umum adalah bahwa semua jenis tanaman tumbuh dengan cepat, bunga dan tanaman mekar di daerah yang luas, dan kuncup bunga berbeda dari biasanya. Anak lembu emas telah berbalik dan tubuhnya memiliki nyala emas. Hei! Ia berbisik, tubuh bergetar, dan sangat ketakutan. Tanda ini menunjukkan bahwa ia mungkin mengikuti jejak binatang-binatang purba dan akan dibakar sampai mati. Ada sepasang kalajengking seperti lentera di celah gunung, menatap membosankan dan mengerikan. Ini akan mati juga. Api berkepanjangan, para Maverick sangat bingung, sangat tidak rela, terus-menerus berbaring rendah, penuh bulu-bulu emas yang cerah gemetar, riak, ingin mengusir api. Kali ini, tidak seperti masa lalu, Golden Mavericks tidak dibakar sampai mati, dan nyala api menyambar saat itu, dan mereka dengan cepat keluar lagi, tanpa menyakitinya. Hei! Di pegunungan, binatang buas semuanya berempat, dan burung-burung yang ganas bergoyang.
Chu Feng menutup telinganya, tetapi dia masih membengkak oleh darah gempa, dia bahkan lebih tak tertahankan, pusing dan terangkat, dan duduk di tanah, hampir pingsan. Anak lembu emas ditutup oleh gerbang hantu, dan tidak ada ketegangan, tidak lagi menakutkan, dan keempat kuku mengayuh, dan suaranya tidak terbatas. Didorong oleh hasil ini, ada 6 atau 7 makhluk yang bergegas keluar dari pegunungan, beberapa menyebarkan sayap mereka, beberapa berlari, angin bersiul, dan gunung-gunung bergetar. Namun, ujung mereka mengerikan, mereka semua gagal, dan mereka berubah menjadi sekelompok api, hancur di tepi gunung, meninggalkan sepotong abu. Sampai akhir, jalan gunung itu sunyi, tidak ada lagi binatang buas yang keluar. Berjalan keluar hidup-hidup, anak lembu emas menggelengkan kepalanya dan kepalanya tinggi, dan tindakan yang dilakukan membuat Chu Feng dan Zhou Shuo tertegun. Ternyata menjadi seperti manusia, duduk dengan 2 kaki belakang, meskipun sangat canggung, bergoyang, sangat tidak stabil, tetapi itu berarti. Lalu, 2 kuku depannya terangkat, 1 kuku menunjuk ke langit, 1 kuku menunjuk ke tanah, dan mulutnya berteriak satu demi satu, hei, hei, hehe. Apa yang dilakukannya? Sudahkah kamu membaca tulisan suci Buddha? Zhou Kuan tampak seperti hantu. Barang-barang ini, benar-benar mengeluarkan postur kedatangan Buddha ke dunia, 1 jari, langit dan bumi, tetapi aku adalah satu-satunya. Zhou Fatzi membelalakkan matanya. Hanya seekor kalajengking sapi, yang sebenarnya melakukan tindakan semacam ini, membuatnya merasa terlalu konyol. Zhou Kuan menyentuh angin dan berbisik, saya pikir saya harus bisa menangkapnya. Lagi pula ini betis kecil, pasti sangat bagus. Setelah kata-kata selesai, saya tidak menunggu sampai Chu Feng menanggapinya. Betis emas terbalik, keempat kuku menyentuh tanah, dan bulu emas terguncang. Itu sudah lambat. Ditemukan. Zhou Kuan terkejut. Jangan bertindak gegabah. Chu Feng selalu merasa bahwa binatang aneh ini tidak biasa bahkan pada usia dini. Betis emas bengkak, hidungnya berayun, dan itu sampai pria gemuk Zhou, dan kemudian dia tidak bisa mengambil gigitan dingin dan menggigit ranselnya. Tangkap aku sesuatu. Pria gendut Zhou menarik kembali dengan keras, dan dengan cepat menutup telepon, dan kemudian dengan sangat ganas, berbalik, perlu naik di belakang betis. Sayangnya, anak lembu emas ini sangat fleksibel, mengguncangnya dengan kekerasan, dia membukanya, dan berdiri tegak, 2 kaki belakangnya mendarat, memperpanjang 2 kuku depan, seperti gulat, memberi Zhou pria gemuk terbalik. Zhou Fatzi agak canggung apa sapi dan gulat ini. Sangat kecil, tapi dia menekan. Ya, berkelahi denganmu. Zhou Kuanyi memanjat dan bergegas, memeluk anak lembu emas dan bergulat dengannya. Melihat adegan ini, Chu Feng terdiam. Dia telah mengeluarkan pedang pendek hitam dan bersiap untuk berjongkok di masa lalu untuk membantu Zhou Fatzi. Tetapi sekarang dia telah berhenti lagi, karena melihat anak sapi kecil ini tidak memiliki apa-apa untuk dimatikan, matanya biasanya beralih ke orang-orang, sangat spiritual. Dia tidak merasa ingin menghadapi binatang buas, tetapi menghadapi primata tingkat tinggi, merasa bahwa itu tidak terlalu jahat. Namun, dia tidak bisa melihat Zhou Fatzi menderita, dengan cepat bergegas untuk membantu, meraih 2 sudut Mavericks dan ingin menekannya di tanah. Kalajengking sapi ini, diarahkan pada buah saya. Teriak Zhou Kuan. Dalam prosesnya, anak lembu emas itu tidak terbatas, dan kedua kaki belakangnya berdiri di tanah, bergantung pada 2 kuku depan untuk memegang pria gendut itu, dan menghancurkannya. Anak laki-laki gemuk Zhou marah, jika dijatuhkan oleh seekor sapi, tetapi sekarang sedang dipegang oleh kalajengking betis, dan ia diletakkan dengan rapi, wajah abu-abu, hidungnya sangat marah. Chu Feng membantu, meraih tanduk anak sapi dan menariknya ke satu sisi. Dia melihatnya, jika Maverick benar-benar gila dan menggunakan tanduk emas untuk menjadi gemuk, maka itu pasti akan menyodok lubang pendarahan, kekuatannya terlalu besar, tetapi tidak memiliki banyak permusuhan dan tidak pernah melakukannya. Tetapi pada saat ini, Zhou Fatzi sangat panas, karena dia melihat bahwa Maverick benar-benar tertawa, menjilati mulutnya hampir terpisah dengan garpu telinga, dan dia tersenyum padanya. Kakekmu, mendesakku, masih menyeringai padaku, kamu menyerah. Anak gemuk Zhou marah. Kong Qi, anak lembu emas menggigit ranselnya, dan menelan buah merah terang, harum dan eksotis. Zhou cemas, dan mencoba yang terbaik untuk mendorong kepalanya. Meskipun buah ini tidak pernah berani makan, tetapi dia tidak berniat menyerah, telah mengukurnya. Pria muda yang melahirkan sayap perak itu tampak luar biasa, tidak peduli bagaimana kelihatannya, jika tidak, bagaimana mungkin para dewa yang bertingkat tinggi seperti pendatang baru menjemputnya. Chu Feng membantu, dia meninggalkan tanduk, memeluk lehernya, dan dipaksa untuk membuka, tidak mungkin untuk menonton buah yang diambil oleh Burdok. Anak lembu emas sangat gigih, masih menggigit ke depan dengan mulut besar. Hei! Buah merah pecah dan lampu merah jatuh. Tempat ini suci, buahnya harum, dan kekayaannya tidak bisa dinyalakan. Chu Feng terkejut, dan buahnya ditelan oleh anak lembu emas. Namun,
Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa pria gemuk yang terbaring di tanah itu batuk, wajahnya memerah dan dia menepuk dadanya. Pada saat yang genting, dia sangat malu, dan langsung menaruh buah merah ke mulutnya, hanya 3 atau 2 mulut, dan menelannya, intinya tidak meludah, dan dia menegakkan matanya. Anak lembu emas meletakkan kuku depan, tidak lagi bergulat dengan semua gulat, 4 kuku di tanah, berdiri di sana, sepertinya sangat marah, buahnya terlalu menggoda, hidungnya merokok. Jelas, ini bukan binatang jahat. Dalam situasi yang mengecewakan, tidak ada niat untuk membunuh. Oh, bunuh aku, air, air, air. Zhou Kuan menangis, terus-menerus batuk, hidung dan air mata mengalir bersama. Chu Feng menariknya dari tanah, mengirim sebotol air, dan membantunya menembak punggungnya. Zhou Kuan akhirnya berhasil melambat. Ikutlah denganku, kamu masih lembut. Dia memandangi anak lembu emas dengan sikap menjijikkan, dan sangat marah. Dia berkata, kamu anak kecil, sebenarnya menggendongku bergulat, berguling-guling, marah padaku. Gas apa yang kamu miliki dengan anak sapi, buahnya rasanya enak, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Chu Feng, benar-benar takut apa yang salah. Bubur itu manis, tapi aku tidak punya waktu untuk mencicipinya dengan hati-hati. Aku menelannya langsung. Zhou Kuan menyesal, terus menjilati dan ingin menikmati. Aku merasa sedikit kedinginan, ada kekuatan dalam kekacauan. Di sini, dia menutup matanya dan menyadari. Pada titik ini, anak lembu emas menatapnya, dan akhirnya menatap rumput hijau di tangannya. Ini adalah gulma yang sangat umum, tetapi setelah buah merah, terlihat berbeda dan bersemangat. Dengan kehidupan yang kuat, aku masih ingin mengambilnya bersamaku. Zhou Kuan menjawab di masa lalu, sementara dia berkata bahwa dia membawa sehelai daun, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menggigitnya dengan keras. Hei, hei, itu daun rumput, tidak bisa makan, kamu tidak harus bersaing. Chu Feng mengingatkannya. Hei, hei, sulit untuk membunuhku. Sulit untuk dimakan, Zhou Kuan merasa bahwa dia telah bergulat dengan kalajengking sapi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh ini, merumput daun tanpa alasan? Berseberangan, anak lembu emas itu menatapnya dengan marah, tidak hanya asap putih di hidungnya, tetapi juga putih di telinganya, hampir mengenai itu. Jangan datang, bisakah aku masih memberimu sesuatu? Zhou Fatzi memiliki dimsum, dan melewati rumput hijau. Betis emas menelan setengahnya dan hampir menggigit tangannya, Zhou Fatzi yang ketakutan segera melonggarkan rumput dan dengan cepat melangkah mundur. Rumput itu juga untuk kamu makan, jangan berkedip padaku, dan ada asap putih di hidungmu dan tanganmu dengan cepat dikumpulkan, jangan bawa, kamu marah, aku masih marah, tulang Zuyei yang jatuh berantakan, kata Zhou Kuan. Anak lembu emas itu tenang. Bisakah kamu mengerti apa yang sedang kita bicarakan? Chu Feng ingin berkomunikasi dengannya. Untuk perubahan Gunung Taihang, dia ingin memahami dengan jelas bahwa burdok ini diambil dari dalam, mungkin untuk memahami semua kebenaran. Anak lembu emas tidak mengangguk, tidak menggelengkan kepalanya, tetapi mulai memandangnya. Itu tidak mengerti, kamu harus melakukan ini. Zhou Kuan mengambil segenggam rumput dan maju. Dia tersenyum sedikit tidak nyaman. Dia berkata, si kecil, makanlah, mari kita lebih dekat, kembali ke Zhou. Bagaimana dengan gunung, beri Anda rumput segar setiap hari. Pada saat ini, anak lembu emas mendongak dan menatapnya, tatapan itu sedemikian rupa sehingga Zhou Fatzi meragukan hidupnya. Karena anak lembu emas sepertinya mengandung semacam penghinaan dan penghinaan. Hei, apa kamu merasakannya? Zhou Kuan bertanya pada Chu Feng, berkata, bagaimana aku bisa memiliki ilusi bahwa kalajengking betis ini seperti membenci aku, seolah-olah melihat seorang idiot. Ini masalahnya, Chu Feng mengangguk. Aku dihina oleh kalajengking sapi. Zhou Kuan sangat marah. Kemudian dia menunjuk ke anak lembu emas dan berkata, aku telah memakan rumput anehku. Kamu harus menungguku sebagai gunung. Apakah kamu mendengarnya? Hei! Saat berikutnya, anak lembu emas berjongkok di keempat kuku, kecepatannya terlalu cepat, muncul di belakang yang bijaksana, dan kemudian, tegak, berjongkok di tubuhnya, 2 kuku depan di pundaknya, dan akhirnya itu memegang lehernya. Aku Akeong tanda pagar. Zhou Fatzi sangat marah, dan kalajengking betis itu seperti plester kulit anjing dan menempel padanya. Apa situasinya? Aku ingin kamu menjadi tunggangan untukku. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya. Aku pikir itu mencoba memperlakukanmu seperti gunung. Chu Feng haha tertawa. Zhou Fatzi merenung, kalajengking sapi ini tampaknya sangat berarti. Secara khusus, ketika dia berbalik, dia melihat itu mencibir, menyeringai, dan benar-benar mengangguk padanya, menurut pendapatnya, ekspresi itu terlalu menjijikkan. Kamu menjatuhkanku. Ada banyak kebisingan di hutan. Setelah setengah seperempat jam, dia terengah-engah, dia berlari di depan, seekor anak lembu emas mengejar di belakang, dan dari waktu ke waktu kedua tumit berjalan ke tanah, berlari tegak, berkibar di atas anak gemuk Zhou, ingin dia bawa. Tolong!
Zhou Fatzi benar-benar marah dan terombang-ambing begitu lama. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menangani kalajengking sapi ini. Dia tidak punya gunung, tetapi dia mengendarai dia. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal, tetapi saya tahu bahwa dunia kita yang berubah adalah godaan mematikan bagi Anda, kata Chu Feng. Untuk sesaat, anak lembu emas berhenti, tidak lagi mengejar lemak Zhou, tetapi menatap Chu Feng. Bahkan jika kamu tahu bahwa kamu mungkin mati, burung-burung dan monster yang ganas itu masih ingin bergegas ke dunia kita, dan melihat seberapa besar godaannya. Chu Feng melanjutkan. Dia berhasil menarik perhatian Maverick dan membuatnya diam. Zhou Fatzi baru saja diintimidasi, dan sekarang dia akhirnya dibebaskan, bersembunyi langsung di belakang Chu Feng, berkeringat, duduk di tanah. Aku diganggu oleh Sirloin. Itu memalukan. Dia mengutuk, suaranya rendah, dan dia tidak berani memprovokasi itu lagi. Pada saat yang sama, dia juga tertarik dengan kata-kata Chu Feng, memperhatikan mendengarkan. Setelah dunia kita berubah, bahkan rumput liar di pinggir jalan dapat menghasilkan buah yang aneh. Bahkan jika seseorang mengambil buah yang berbeda, mereka dapat terbang ke langit. Saya pikir akan ada lebih banyak buah yang menakjubkan di masa depan. Datang untuk ini, kata Chu Feng. Dia kemudian berspekulasi, dengan mengatakan, saya pikir pada tahap awal ini, drama mungkin yang paling intens, dan adalah mungkin untuk menciptakan seorang raja dalam waktu singkat. Jadi Anda datang. Wang adalah wakil dari pikiran Chu Feng. Dia tahu bahwa Golden Mavericks harus bisa mengerti. Anak lembu emas semakin tenang. Dari mana Anda berasal? Tanya Chu Feng lembut. Pasar suci, membutuhkan perhatian semua orang. Senin, buku baru selama periode itu. Anggota mengklik, merekomendasikan tiket, koleksi kerak buku, tolong dukung saudara-saudari. Anak lembu emas itu diam, tidak mendengkur atau mengangguk dan menggelengkan kepalanya, begitu tenang menyaksikan angin Chu, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Saya pikir kalajengking sapi ini aneh, atau jangan pukul, kata Zhou Kuan, dia agak takut dilemparkan, dan tidak mau memperhatikan anak lembu emas ini. Polen, katalis. Tiba-tiba, Chu Feng mengatakan kata-kata seperti itu. Ketika dia meninggalkan sekolah, keluarga Lin Nui mengirim mobil untuk menjemputnya. Kata-kata itu disebutkan dalam ketidakjelasan, tetapi dia dingin dan relatif, berdiri di kejauhan dan tidak bisa mendengar dengan jelas. Setelah kata-kata itu diekspor, anak lembu emas itu begitu mulia sehingga dia mengangguk dan akhirnya menjawab. Itu bisa memahami kata-kata Chu Feng, dan kata-kata menyentuh sarafnya. Angin Chu sedikit keluar dari biru, yang disebut buah yang berbeda mungkin bukan yang paling penting, dan beberapa bubuk bunga silang mungkin lebih kritis, ia berspekulasi tentang kesimpulan seperti itu. Meski begitu, Chu Feng bertanya hal-hal lain, masih tidak menjawab, tidak ada indikasi. Aku melihat gunung perunggu di dataran tinggi barat. Itu muncul di balik sambaran petir. Ada tanaman aneh yang berakar di atasnya. Bunga-bunga mekar penuh terasa sangat harum dan jauh, dan baunya seperti bulu. Chu Feng mengatakan bagian seperti itu dan mengujinya. Saya sedikit linglung, mendengarkan dengan tenang. Anak lembu emas benar-benar tidak bisa tenang, dia emosional, dan dia datang dan mengangguk, mulutnya mendengkur, seolah dia mendesaknya untuk berbicara. Chu Fengxin ragu, apakah bunga yang dibuka oleh pohon kecil itu benar-benar penting. Dia telah melakukan kontak dengannya dan hanya merasakan arus hangat yang tersembunyi, dan tidak ada perubahan lain. Melihat penampilan anak lembu emas yang bersemangat, hasratnya akan bunga-bunga pohon kecil jauh lebih baik daripada penampilan buah merah yang baru saja saya lihat. Saya bertemu seekor burung raksasa emas, seekor kecoa yang aneh, dan seekor sapi hitam besar dengan keluarga Anda, kata Chu Feng sambil mengamati ekspresinya. Anak lembu emas ini umumnya kaya berekspresi dengan manusia, ia berbicara secara terbuka, ngeri dan gugup, dan ia peduli dengan hasil dari insiden ini. Di dunia kita, yak, keledai, del. Bukan primata top, kebijaksanaan tidak jelas, tetapi beberapa yang muncul di Bronze Hills sangat berbeda dan lebih spiritual daripada manusia. Chu Feng melihat reaksinya dan berkata perlahan, sehingga berspekulasi. Benar saja, setelah anak lembu emas mendengar kata-kata itu menunjukkan warna hikmat, seperti pentingnya makhluk-makhluk itu. Saya pikir, di lingkungan lama, mereka semua dapat membuka kebijaksanaan mereka, dan mereka tidak memiliki saingan di dataran tinggi barat. Kemudian ketika dunia berubah, mereka mungkin lebih luar biasa dan bahkan dikuduskan. Anak lembu emas mendengarkan Tuhan dan mengangguk tak terkendali, tentu saja ini adalah tindakan bawah sadar yang mengakui hal ini. Ayah, itu telah kembali, tenang, tidak lagi memiliki fluktuasi emosional, dan tidak ingin mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Namun, kejelasan Chu Feng dengan jelas memverifikasi tebakan di dalam hatinya. Saya pikir, setelah dunia kita telah berubah secara dramatis, bisakah itu disebut tahap asli? Mudah untuk keluar pada hari-hari awal ini. Set. Chu Feng hati-hati berkata, mencari kata untuk menggambarkan tingkat yang tidak diketahui. Murid anak lembu emas berkontraksi, rupanya ini menyentuh perasaan hati.
Kamu maju dan bergegas ke sini. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut tahap asli adalah di luar imajinasi. Saya ingin mencari kesempatan untuk dikuduskan. Kata Chu Feng lagi. Zhou Feng terkejut, dan kemudian merasa sangat terkesan. Chu Feng tergoda dari beberapa detail, dan secara bertahap menemukan berbagai garis besar fuzi yang mungkin muncul setelah perubahan. Sekarang, Zhou Kuan juga memahami beberapa tren. Dia diam-diam terkejut dan mulai berspekulasi dengan pikiran Chu Feng. Betis emas ini jelas sedikit dekat dengan gaya Chu, dan bahkan beberapa dari mereka dihargai. Paling tidak seperti menatap mata Zhou Kuan. Apa maksudmu? Ketika aku menatapku, aku melihat orang-orang idiot, dengan jijik dan jijik. Ketika aku memandangnya, aku sangat setara, bahkan mementingkan hal itu. Kamu adalah kalajengking, marah padaku. Zhou Kuan merasa sangat terluka. Secara khusus, anak lembu emas sekarang memiliki mulut besar dan menertawakannya dengan diam-diam, dan matanya terlalu jelas. Di tengah malam, gunung-gunung sepi, jauh dari pintu keluar pegunungan Taihang, mereka sudah merasakan kengerian burung dan binatang buas. Cahaya bulan seperti air, dan ditaburkan di hutan. Saudaraku, pohon kecil yang kamu lihat di Bukit Perunggu begitu menakjubkan. Bunga-bunga diperoleh oleh 3 monster, kamu tidak mendapatkan keuntungan. Tanya Zhou Kuan. Ada 4 kelopak yang jatuh di telapak tanganku, jawab Chu Feng. Apakah benar-benar ada pemasukan? Zhou Kuan sebelumnya hanya sebuah pertanyaan. Menurut pendapatnya, ada rasa malu yang luar biasa, burung raksasa emas, dan Chu Feng dapat hidup di gunung tidak buruk. Pada saat ini, anak lembu emas tampak sangat bersemangat. Dia bergegas dan menggunakan kepalanya untuk menyentuh telapak Chu Feng, dan memutar matanya, seolah-olah mencoba untuk melihat sesuatu. Banyak hari telah berlalu, dan tidak ada lagi. Chu Feng tertawa. Namun, anak lembu emas ini masih menolak untuk pergi, berbalik, dan matanya aneh. Akhirnya, dia bahkan berdiri tegak, mengulurkan kuku depan, menunjuk ke Chu Feng, memiliki kegembiraan dan penyesalan, dan kompleks-kompleksnya. Apa yang kamu tahu, katakan dengan cepat. Zhou Kuan berjongkok. Hei, seekor sapi memanggil dan menanggapinya. Saya benar-benar ingin memberikan tamparan di wajah, tetapi saya tidak berani. Chu Feng dan Zhou Kuan berjalan di depan, anak lembu emas mengikutinya, dan tidak pergi, tampaknya akan terus berlanjut hingga akhir. Mereka berjalan ke kota county di depan, memanggil Sun Ping, dan rumah yang penuh perhatian ada di sana, tertunda terlalu lama dan hampir tiba. Buffalo, siapa namamu? Ini selalu mengikuti kita, tidak tahu bagaimana memanggilmu, apakah kamu selalu memanggilmu sedikit pelacur? Zhou Kuan berbalik. Selanjutnya, dia sangat antusias untuk membantu nama. Kamu begitu besar, itu sangat membingungkan, dan itu adalah monster, saya pikir itu adalah Raja Iblis Sapi Anda, itu prestise dan baik. Zhou Kuan mencoba menerimanya. Hai. Alhasil, dia mengambil kuku dan berjongkok langsung di tanah, tidak untuk waktu yang lama. Kakekmu, Raja Iblis. Zhou Kuan sudah lama di sana sebelum dia bangun, dan dia sangat marah sehingga dia ingin bergegas untuk bertarung. Akhirnya, memasuki county, tidak besar, sudah larut malam, jalan sepi, sesekali kucing berlari, lampu jalan sangat redup. Chu Feng mengucapkan selamat tinggal pada Zhou, dia akan terus berjalan selusin mil untuk sampai di rumah. Zhou Kuan mencoba untuk tetap dan ingin dia pergi lagi besok pagi. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia memiliki semacam kekhawatiran tersembunyi. Jika suatu malam berlalu, mungkin belasan mil akan menjadi puluhan mil atau bahkan ratusan mil. Kedua dunia itu drastis dan tak terduga. Saudaraku, hati-hati, tunggu aku bertemu dengan keluargaku, duduk dan pergi mencarimu, kata Zhou Kuan. Dia mengerti bahwa mungkin seluruh dunia tidak akan berbeda dalam waktu dekat, orang-orang dan teman-teman yang berteman di jalan layak untuk berteman. Melihat betis emas dengan tegas mengikuti angin Chu, tidak mempertimbangkan, bahkan tidak memandangnya, taring lurus gas lemak Zhou. Kamu, lembu jantan yang tidak berbudi ini, makan rumput anehku, dan tidak ada yang mengatakan tentang perbedaan. Zhou Kuan berteriak di belakang. Anak lembu emas mendengarnya, tidak melihat ke belakang, lamban, dan mengangkat ekornya sendiri tinggi-tinggi dan mengguncangnya. Zhou Kuanmu tertegun, ekor sapi itu tegak, tidak pernah melihat, ini membencinya. Pergilah, kamu adalah Raja Iblis. Zhou Kuanqi. Dia ingin mencari mobil untuk Chu Feng, tetapi dia ditolak karena anak sapi itu emas dan terlalu mencolok dan tidak boleh dilihat oleh terlalu banyak orang. Pada titik ini, Zhou Fatsi sangat lelah dan ingin segera tertidur, dia merasa ada perubahan tubuh yang aneh sejak dia selesai memakan buah. Selamat tinggal. Meskipun sudah di tengah malam, itu tidak gelap, bulan sudah tinggi, dan seluruh bagian tanah adalah perak. Itu bersinar oleh bulan, dan anak lembu emas tertutup. Di jalan, Chu Feng sangat ingin tahu, mencoba menyentuh, itu memang bulu, bukan logam, halus dan lembut, dengan satin, hanya 2 tanduk emas yang sangat dingin dan keras.
Kota Qingyang, 10 mil jauhnya dari County. Chu Feng lahir di sini, sampai usia 10 tahun, bersama orang tuanya pergi ke kota raksasa 200 mil jauhnya, Suntian. Suncheon, kota ibu kota kuno Six Dynasties, adalah kota terbesar di utara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga mereka akan kembali ke kota Qingyang setiap liburan, selalu merasa bahwa mereka lebih dekat. Meskipun sudah larut malam, Chu Feng tidak bisa tidak membuka komunikator, menghubungi orang tuanya, dan dengan cepat terhubung. Dia sudah menghubungi siang hari dan tahu bahwa mereka masih di langit dan belum kembali. Sekarang, dia sudah tahu bahwa pegunungan Taihang sangat berbeda. Ini sangat berbahaya. Jika Anda kehabisan beberapa burung ganas, itu akan menjadi bencana, jadi dia tidak ingin orang tuanya kembali. Ayah, aku pulang. Setelah menghubungkan telepon, ia dengan sederhana dan langsung memberitahu situasinya di sini, dan dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada mereka untuk tidak kembali, dan ia mungkin lewat. Dalam pandangan Chu Feng, ada, bagaimanapun, pusat dari utara, kota terbesar. Jika ada bahaya, perlindungan harus menjadi urutan tertinggi. Panggilan itu berlangsung lama, dan dia akhirnya membujuk orang tuanya untuk menunggu di kota besar. Malam itu sunyi dan akhirnya saya sampai di rumah. Ini adalah bangunan kecil 2 lantai, terletak di bagian timur kota Qingyang, memiliki halaman yang luas dan dekat dengan kebun buah, dapat menghadap ke Gunung Taihang dan memiliki pemandangan yang unik. Inilah sebabnya mengapa keluarga Chu Feng suka kembali ke sini. Itu sudah di tengah malam, Chu Feng mengambil anak lembu emas ke rumah sakit dan kemudian mengabaikannya. Dia sedikit mengantuk. Dia naik ke lantai 2, memasuki ruangan, dan tertidur. Di pagi hari, Jinxia menabrak ruangan, matahari terbit, dan fajar menyinari kehidupan. Meskipun saya tidur sangat terlambat, Chu Feng masih pertama kali bangun. Dia pertama-tama menyalakan komunikator dan melihat berita sensasional, karena daerah-daerah berubah dan ada berbagai visi, layak untuk diperhatikan. Ya Tuhan, Raja. Dia kagum dan melihat laporan seperti itu di internet. Dalam 2 hari terakhir, di samping pemuda misterius yang melahirkan sayap perak, ada 3 variasi dalam kemanusiaan. Selain itu, telah dikonfirmasi bahwa ketiganya telah memperoleh kemampuan supranatural yang cukup mengerikan, dan mereka yang memiliki perbuatan baik menyebut orang-orang ini Raja para Dewa. Ada sebuah artikel yang melakukan berbagai analisis, mengatakan bahwa jika ini terus berlanjut, beberapa orang akan memperoleh kekuatan gaib, yang mungkin membuka era misterius. Beberapa orang pertama dengan kekuatan super cenderung memimpin yang lain, dan bukan tidak mungkin untuk dihormati sebagai dewa suatu hari. Sebagai contoh, pemuda yang melahirkan sayap perak yang diambil oleh para dewa sekarang dapat terbang ke langit dan tidak bisa membayangkan. Chu Feng meletakkan komunikator dan turun ke halaman. Dia langsung tercengang, karena dia melihat anak lembu emas mandi pagi berseri, posturnya terlalu aneh. Pada saat ini, itu seperti manusia. Kedua kaki belakangnya duduk di tanah, dan 2 kuku depan secara alami rileks. Mereka menghadap matahari terbit dan menelan cahaya pagi. Ini terlalu aneh, itu jelas sapi, tetapi seperti manusia, seperti tamparan di wajah. Chu Feng memandang keanehan, aku merasa bahwa metode bernafas ini, iramanya aneh, ada hukum yang tidak bisa dijelaskan. Dia penasaran, menatapnya untuk waktu yang lama, lalu mengikuti ritme dan mencoba. Metode pernapasan ini unik, terkadang berat, kadang pingsan, berkedip-kedip, dan agak rumit. Meskipun Chu Feng sangat cerdas, dia masih tidak beradaptasi pada awalnya, dia berulang kali menghembuskan napas dan menghirup beberapa kali, dia seperti tenggelam dan batuk hebat. Betis emas membuka matanya dan melihat pemandangan ini, tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa di sana. Apa yang Anda tertawa? Chu menatapnya, dan akhirnya mampu menghargai suasana hati yang bijaksana, yang tertawa anak sapi, benar-benar ingin memukulnya. Cahaya pagi sangat indah, dengan semangat yang kuat, anak lembu emas yang duduk di sana, cukup stabil, menghembuskan esensi, dan ada sekelompok kabut putih yang harum di antara hidung dan mulut. Saat meludah, kabut putih itu masuk dan keluar di antara hidung dan mulut, bercampur dengan cahaya pagi, mengumpulkan esensi matahari dan bulan. Dapat dilihat bahwa dalam pernapasan khusus ini, tubuhnya penuh dengan kecemerlangan, dan seluruh tubuhnya dilemparkan seperti emas, yang semakin luar biasa. Hei! Dengan bisikan itu, udara putih menyembur di antara hidung dan mulut, menjerit di udara, seperti guntur yang membosankan, memekakkan telinga, sangat menakjubkan. Suara tiba-tiba membuat Chu Feng kaget. Jika gas putih disemprotkan pada orang itu, diperkirakan akan terkena tabrakan. Adapun apakah tubuh akan rusak, tidak diketahui. Sangat kuat. Chu Feng cukup ajaib. Ini hanya nafas dari anak lembu emas. Sangat mematikan. Bisakah saya mempelajari metode pernapasan ini? Matanya panas dan dia mendambakannya. Anak lembu emas bangga dan tegak, seperti kepercayaan dan kebanggaan yang luar biasa. Chu Feng secara naluriah menyadari bahwa anak sapi ini tampaknya memiliki keangkuhan yang tak terbayangkan untuk metode pernapasan yang telah dikuasainya.
Dia pikir itu harus menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Metode pernapasan ini cukup datang. Tanya Chu Feng, anak sapi hanya setinggi 1 meter, tentu saja tidak meraba-raba sendiri. Anak lembu emas itu sedikit gugup dan terlihat sangat waspada. Chu Feng terkejut, apakah itu lebih misterius daripada yang dia bayangkan, bahkan ucapan asing memiliki gangguan. Bisakah saya belajar dari Anda? Dia bertanya penuh harap. Dia memiliki kekhawatiran dan harapan tersembunyi untuk melindungi dirinya di masa depan. Daerah-daerah mengalami perubahan drastis, dan ada berbagai visi, beberapa variasi manusia, kemampuan supernatural, apa yang akan mereka kembangkan, dan tidak ada yang tahu. Bisa dibayangkan bahwa selain manusia, akan ada spesies lain yang berevolusi, seperti anggur raksasa yang menggantung di Scorpio dan merobohkan satelit. Di masa depan, bahaya ada di mana-mana. Selain itu, ada beberapa gunung dan sungai yang terkenal, seperti kedalaman pegunungan Taihang, yang secara misterius muncul di ratusan gunung, ditemani oleh burung dan monster yang galak. Dan ini mungkin hanya puncak gunung es. Oleh karena itu, Chu Feng memiliki rasa urgensi. Dia ingin melindungi dirinya sendiri. Dalam perubahan dunia yang konstan ini, dia bisa hidup. Anak lembu emas itu luar biasa, biarkan dia melihat harapan. Anak lembu emas agak kusut, duduk di sana dan tidak bergerak, tampaknya sedang berpikir. Kau tahu, aku telah melihat pohon-pohon aneh di Bukit Perunggu, dan aku bisa membawamu ke sana di masa depan. Chu Feng tersenyum dan tergoda, menambahkan, dasarnya adalah aku bisa hidup. Hei! Anak lembu emas tampaknya membuat keputusan dan membuat suara rendah, Zeng fokus pada anggukan. Chu Feng senang, tidak menyangka itu begitu mulus. Dia benar-benar takut bahwa anak lembu emas akan membuat marah yang disebut banteng, tulang rusuk, dan mengabaikannya. Betis emas menunjuk ke matahari dengan kuku, dan menunjuk ke angin Chu untuk mengikutinya. Menghadap ke timur, menghadap ke cahaya pagi, memulai metode pernapasan yang aneh. Chu Feng Shui sangat cepat, kali ini tidak terdaftar, ia meniru ritme pernapasan anak lembu, sepertinya, kadang-kadang berat, kadang-kadang pingsan dan diam. Di mata orang-orang biasa, ini sudah ada, dan tiruannya sangat mirip. Namun, Chu Feng tidak memiliki perasaan yang nyaman, dia hampir mengejutkan dirinya sendiri beberapa kali, dadanya seperti desah kesal, dan beberapa pusing. Ini jelas tidak normal, karena dia melihat anak lembu emas mendengkur dengan nyaman, menutup matanya, tertidur, dan mengeluarkan aroma. Hanya anak sapi, karena di dalam tubuh secara alami mengeluarkan wewangian, itu aneh. Chu Feng mengerutkan kening dan berhenti. Dia menyadari masalah serius. Metode pernapasan ini mungkin luar biasa, tetapi mungkin tidak cocok untuk manusia. Anak emas itu induktif, membuka matanya dan bertanya-tanya, seolah-olah dia bertanya mengapa dia berhenti. Chu Feng sangat langsung, berkata, saya agak khawatir, apakah Teran dapat beradaptasi dengan ritme pernapasan ini. Yang mengejutkannya, Golden Mavericks bahkan tidak memikirkannya, mengangguk langsung dan memberinya jawaban yang sangat positif. Ini membuat Chu Feng ngeri, berulang kali dikonfirmasi, dan bertanya, benar-benar tidak ada masalah. Pernafasan macam apa ini, bisakah kelompok etnis lain melakukannya? Anak lembu emas dengan warna bangga, menyebutkan metode ini, itu cemberut, kepala tinggi, seperti kesombongan ekstrim, sikapnya sangat jelas, seolah-olah ini adalah metode pernapasan pertama di dunia. Metode pernapasan yang sangat menakjubkan. Chu Feng curiga. Anak lembu emas duduk di sana, dua kuku depan terangkat, satu kuku menunjuk ke langit, satu kuku menunjuk ke tanah, dan mulut itu berteriak berturut-turut, hei, hei, hehe. Ya, baiklah, baiklah, aku tahu, surga dan bumi, tetapi kamu adalah satu-satunya. Chu Feng berkata dengan cepat, karena takut itu akan keluar dengan tulisan suci Buddha. Dia duduk dan mencoba lagi, konsisten dengan irama pernapasan anak lembu emas, tetapi masih memiliki sedikit efek, dan tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Chu Feng bersikeras bahwa dia tidak menyerah. Meskipun metode pernafasan ini sangat rumit dan ritme aneh, dia masih mengingatnya dengan keras, dan merasa bahwa tidak ada perbedaan, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba, guntur terdengar, dan anak sapi yang meludahinya mengeluarkan suara melengking, seolah berisi kekuatan aneh. Pada saat ini, semua yang ada di sini beresonansi. Ringan dan wangi, sekelompok kabut putih menyelimuti dan meraung. Chu Feng merasakan telinganya berderit, dan kemudian dia tampaknya beresonansi. Tidak ada suara lain yang bisa terdengar. Hanya ada satu jenis suara pernapasan di telinga. Ini adalah ritme dari anak lembu emas, akurat hingga ekstrim. Apa yang dia tiru sebelumnya hanyalah bentuk, tapi sekarang dia hanya merasakan Tuhan. Bahkan, dia mendengar suara darah mengalir di betis emas, dan dengan irama dan suara pernapasan ini, ia bekerja bersama untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Chu Feng mengerti, dia pertama kali mempelajari bentuknya, dan sekarang dia mendapatkan dewa.
Dewa, dari metode pernafasan diberikan kepadanya oleh Golden Mavericks dengan cara yang sangat istimewa, disebut esoterik rahasia, jika tidak, tidak ada gunanya untuk membentuk. Suara-suara, guntur, dan kabut putih muncul bersama-sama, dan para dewa termasuk di dalamnya, mereka akhirnya jelas dirasakan olehnya dan diturunkan. Chu Feng membuka matanya dan kabut putih menyebar. Dia dikaitkan dengan anak lembu emas. Dia dengan sungguh-sungguh menekankan terima kasih. Dia mulai merasa nyaman dengan jenis pernapasan ini. Semuanya berbeda. Dia memiliki efek langsung. Dalam menghadapi matahari terbit, dia mengalami vitalitas kehidupan dengan napasnya. Di pagi hari, dia santai seperti sebelumnya, dan dia tertutupi sutai semua pori-pori terbuka dan ada aliran panas. Perlahan-lahan, angin Chu tidak bergerak, seluruh tubuh dimasukkan ke dalamnya, cahaya kemasan jatuh di tubuh, dan wajahnya memiliki kilau kemasan pucat. Anak lembu emas membuka mulutnya dan sedikit terkejut, menatapnya untuk waktu yang lama. Ketika Chu Feng membuka matanya lagi, matahari telah terbit sangat tinggi. Dia merasa penuh kekuatan dan segar. Bahkan jika dia hanya tidur selama 2 atau 3 jam di malam hari, dia sekarang merasa lebih baik dari sebelumnya. Ini luar biasa. Chu Feng kagum. Dia merasa terlalu nyaman, dan dia mengangkat tangan dan kakinya, dan dia sangat sibuk. Tubuhnya agak transparan dan penuh energi. Dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia masih ingin melanjutkan karena dia merasa ini adalah kesenangan. Namun, Golden Mavericks menghentikannya dan memberi isyarat kepadanya. Hanya 1 hari hanya bisa dilakukan sesuai dengan metode pernapasan ini. Chu Feng terkejut. Anak lembu emas mengangguk. Ini sangat tidak terduga untuk Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng membersihkan rumah yang sudah lama tidak hidup, dan kemudian keluar dan melakukan pembelian besar. Ada beberapa ruang kosong di supermarket, dia pergi ke beberapa tempat dan mencoba yang terbaik untuk membeli beberapa kebutuhan hidup, yang cukup untuk jangka waktu tertentu. Jelas, dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan telah menyebabkan orang cemas dan hampir mengevakuasi toko-toko besar. Wei pria gendut berkata bahwa masuk akal untuk menyebutmu, atau bagaimana aku memanggilmu pada hari kerja. Chu Feng ingin menanyakan nama asli anak lembu emas, tetapi hanya mendengus beberapa kali dan tidak bisa mengerti. Sebenarnya, nama Raja Iblis itu sangat bagus. Dia juga menyarankan ini. Tetapi ketika disebutkan, anak lembu emas itu memperlihatkan tatapan menghina, karena selalu merasa bahwa lelaki gemuk itu idiot dan tidak menginginkan namanya. Pada akhirnya, tidak mungkin. Chu Feng harus mengatakan beberapa nama secara acak, dan hasilnya adalah bahwa lembu itu diucapkan secara tidak sengaja, yang cukup populer di kalangan Golden Mavericks. Chu Feng tertegun, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, hasilnya adalah anak lembu emas akan mencari nama. Chu Feng terlihat aneh. Ketika saya melihat Zhou Quan lagi lain kali, saya tidak tahu seperti apa lelaki gendut itu. Dia mencoba yang terbaik untuk menjadikan anak lembu emas nama yang dominan, Raja Iblis Sapi. Akibatnya, tidak, selama lembu ini. Apakah Anda ingin mengubahnya? Chu Feng berdiskusi dengannya. Hei, lembu kuning itu berkedip, dan beberapa tidak puas. Ini emas dan bangga, dan Chu Feng menebak, apakah ada perasaan tersembunyi. Contohnya, apa yang disebut darah emas, sehingga cukup seperti kata sapi. Pada siang hari, Chu Feng menyiapkan beberapa rumput segar untuk sapi kuning, dan beberapa buah pir dan apel. Dia juga hanya makan beberapa makanan. Selanjutnya, ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak batu, tingginya 3 inci, persegi, sederhana dan polos. Sapi melihat kotak batu, matanya berbeda, dan mereka berkumpul bersama dengan tenang. Jangan bergerak, ini tidak bisa dimakan. Chu Feng memperingatkan. Sapi itu memandangi ketiga biji itu, satu hitam, satu tergencet, dan satu lagi remuk, dan tiba-tiba memperlihatkan tatapan menghina, yang sangat menghina. Jangan meremehkan mereka, saya katakan, ini bukan benih umum. Chu Feng sengaja dewa. Dia tahu bahwa semakin banyak lembu itu, semakin besar kemungkinan dia tidak peduli, jika tidak, dia benar-benar takut akan ditelan dan dimakan. Hei! Sapi itu menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Chu Feng menggali tanah di halaman dan berkata, aku berkata kepadamu, benih pertama ini aku akan menanam Ibu Ratu Barat, benih kedua aku akan menanam gadis misterius 9 hari, yang ketiga, biarkan aku berpikir lagi. Petik 2. Apakah Anda ingin menambahkan pupuk? Chu Feng merenung, ia membersihkan kuncup bunga di halaman dan ragu-ragu sebelum mengubur benih. Karena pentingnya, saya sangat prihatin, jadi dia sangat berhati-hati, pupuk umum tidak bisa digunakan. Dia memandangi lembu itu, dan lelaki itu masih menyeringai padanya. Melihat si bodoh, jelas bahwa ketiga biji kusut itu tidak bisa bertahan. Lembu, kamu harus membantu, apakah ketiga biji ini bisa berkecambah, itu tergantung padamu. Lihatlah warna hikmatnya, lembu itu tertegun, bahkan bingung, mendengus, seolah bertanya mengapa dia mengatakan ini. Lihat, saya telah menanam bunga dan rumput di taman bunga. Saya kekurangan pupuk.
Anda bisa memberi saya beberapa poin. Chu Feng cukup tenang. Sapi itu pertama-tama terpana, tidak mampu mengetahuinya, dan kemudian mencium rasanya, dan tiba-tiba menghancurkan mata banteng itu, dan kemudian mulai merokok putih di hidung, menatapnya. Jangan marah, ini bukan masalah besar bagimu. Itu hal yang wajar. Aku terutama membiarkanmu menyelesaikannya di tempat. Sapi-sapi putih mulai merokok di telinga lembu itu, dan matanya tampak seperti membunuh. Mereka tertegun oleh angin, dan kaki depan mulai menggali di tanah, siap untuk berlari. Jangan terlalu bersemangat, aku tidak ingin meninggalkanmu, bau, itu bau, aku tidak bisa menahannya. Chu Feng tidak tahu bagaimana hidup dan mati, masih dibujuk. Hai. Sapi itu bergegas dan membantingnya secara langsung. Untungnya, tidak ada gunanya menggunakan 2 tanduk emas. Meski begitu, Chu Feng ditanam di kuncup bunga. Dia hancur dan menjerit, dan akhirnya dia bisa merasakan perasaan bijaksana. Bernegosiasi dengan sapi itu terlalu berbahaya. Faktanya, lembu itu lebih marah darinya, sepasang lembu jantan menatapnya, agak ragu apakah orang ini tidak dapat diandalkan daripada si gendut, karena harus membersihkan. Chu Feng memanjat dengan tangannya dan menghela nafas dan berkata, kamu tidak tahu, ini adalah spesies suci. Saya khawatir pupuk umum tidak dapat dinaikkan. Anda bukan orang yang misterius, tidak semua dari mereka mengatakan bahwa kotoran sapi kuat. Selain itu, ada transportasi sapi yang mengatakan, hei. Sapi jantan itu bernada rendah, meskipun tidak besar, tetapi suara menggema di halaman dengan guntur yang membosankan, dan angin cu yang dingin dengan cepat menutup telinga. Baiklah, baiklah, jangan datang, jangan bahkan memberikannya. Kata Chu Feng, karena dia melihat 4 kuku lembu di tanah, sepasang postur putus asa, ingin bergegas ke taman bunga. Chu Feng menaruh benih yang sedikit penuh di tanah, lalu menguburnya dan mulai menyiraminya. Lihatlah ciptaanmu sendiri, katanya dalam hati. 3 biji disegel dalam kotak-kotak batu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika itu bukan sesuatu, vitalitas harus sangat ulet, bahkan jika lingkungan saat ini tidak cocok, dan akhirnya ia harus dapat bertahan hidup. Tidak perlu menggunakan kotoran sapi, kata Chu Feng pada dirinya sendiri, karena dia memikirkan masalah yang sangat serius. Setelah Yak mendengarnya, penampilannya tidak bagus, dan pada saat yang sama dia bingung dan menatapnya. Chu Feng menjelaskan, jika Anda benar-benar menanam Ibu Ratu Barat, atau wanita misterius 9 hari, ketika mereka tahu bahwa saya menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk, saya tidak akan membunuh saya. Sapi itu dalam keadaan linglung, kemudian dia menjadi marah dan menjerit, dan ingin menghancurkannya. Jangan datang, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar ingin mereka tahu. Aku pikir itu adalah rasa malu yang paling serius. Aku masih terlalu datar. Aku jujur, dan semuanya selamat. Chu Feng tertawa. Hidung lembu adalah asap putih, dan aku melihatnya dan berbalik untuk menjilat nanas. Berikan rumput dan apel segar, nanas adalah milikku. Chu Feng mengejar. Pada akhirnya, dia mengubur 3 biji di 3 tempat berbeda, karena tanah bunga dibagi menjadi beberapa jenis, dan dia merasa bahwa itu lebih aman untuk menyebar. Aku benar-benar berharap untuk segera tumbuh. Chu Feng sangat berharap, ingin melihat apa yang bisa dilihat di akhir. Namun, jika aku benar-benar menanam wanita misterius, aku tidak perlu khawatir. Aku membuatnya, dan aku masih berbicara tentang siapa aku, mungkin aku akan sangat patuh. Dia tersenyum di wajahnya. Hei! Seekor sapi memanggil, memotong pikirannya. Lembu itu menjilat mulutnya dan mata banteng itu miring, seolah dia menertawakan lamunannya dan tampak menghina. Pergi ke samping. Chu Feng mendorong kepala sapi yang telah dibawa, dan selalu ditertawakan oleh seekor sapi. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Hai! Tiba-tiba, dia mendengar suara letupan, dan ada api di kejauhan, sangat menyilaukan dan melonjak ke langit, dan tiba-tiba jantungnya terkejut. Rudal. Apakah ini akan dilakukan oleh tanaman di luar angkasa? Chu Feng terkejut. Sapi itu memiliki intuisi yang tajam dan memutar matanya pada saat pertama kali, juga lebih sensitif daripada angin Chu. Pada saat yang sama, ia kencang dan bulu emas beriak. Itu sedikit gugup dan merasa terancam. Chu Feng mengerti bahwa jarang melihat rudal naik ke langit, karena mustahil bagi orang untuk melihatnya pada hari kerja. Aku benar-benar terlihat olehku, dan itu dikirim di tempat yang tidak terlalu jauh, menunjukkan bahwa situasinya sangat serius, dia tampak berwibawa. Selama 2 hari ini, ia telah mendengar banyak desas-desus. Dikatakan bahwa senjata penghancur yang mengerikan ini telah lama digunakan di luar angkasa, tetapi belum dilaporkan. Dia memutuskan untuk memeriksa internet dan harus ada berita. Pada saat yang sama, komunikator berbisik, dan Zhou melakukan kontak dengannya. Setelah koneksi, dia segera mendengar suara bersemangat pria gemuk itu. Saudaraku, sudahkah kamu melihatnya? Itu terlalu spektakuler. Pedangnya kosong dan langsung ke langit. Aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Sebagian besar dari mereka dapat membersihkan tanaman aneh itu.
Saya berharap menjadi efektif. Chu Feng menjawab, tetapi dia juga mengingatkan Zhou Zhou bahwa dia harus membuat beberapa persiapan untuk menghindari situasi terburuk dan mengerikan. Kemudian, dia bertanya bagaimana perasaannya setelah memakan buah itu. Perubahannya sangat besar, hei, aku tidak banyak bicara, aku sangat mengantuk, dan aku akan tertidur lagi. Zhou Kuan tertawa, beberapa tidak wajar. Kamu tidak akan menumbuhkan ekor. Chu Feng curiga, kalau tidak bagaimana orang ini bisa bersembunyi. Bagaimana mungkin? Zhou pria gemuk berteriak, mencoba menjelaskan, dia tidak menjadi monster jelek. Lalu apa yang terjadi padamu, mengapa kamu mendukungku? Tanya Chu Feng. Aku punya tanduk. Zhou Kuan ingin menangis tanpa air mata, dan kemudian berteriak, berkata, itu pasti hantu Raja Iblis, aku terlihat seperti burdok. Dia mengutuk dan suaranya hebat. Sapi itu sangat ingin tahu tentang komunikator Chu Feng, menatapnya dan menontonnya. Pada saat yang sama, ia juga mendengar kutukan Zhou Fatzi di atasnya. Dia tiba-tiba datang dan mengejek komunikator, hei, hei, oh. Raja Iblis. Apakah kamu mengatakan bahwa aku seperti seekor sapi? Apakah kamu akan membuat panggilan sapi sesegera mungkin? Zhou Kuan marah. Chu Feng memotong panggilan, dan lembu itu masih agak tidak memuaskan, karena merasa bahwa kaki gemuk Zhou sangat menarik. Chu Feng mulai mencari berbagai laporan. Tidak ada formalitas. Pejabat itu menyatakan diam tentang penggunaan senjata-senjata itu, tetapi ada terlalu banyak gosip. Bahkan beberapa orang mengunggah beberapa gambar, mirip dengan apa yang dilihat Chu Feng. Ini benar di seluruh dunia, diyakini bahwa raungan senjata panas berskala besar telah dimulai, dan beberapa orang bahkan melihat puing-puing langit penuh dengan tanaman yang jatuh. Ini akan menjadi masalah besar, kata Chu Feng pada dirinya sendiri, alisnya dalam. Jika efektif, harus diumumkan sejak lama, tetapi sekarang pihak terkait telah diam, yang menunjukkan bahwa situasinya sangat serius. Kemudian, dia melihat laporan-laporan lain lagi. Tentu saja, orang-orang sangat tertarik pada diskusi tentang kekuatan gaib. Bahkan jika suasananya tegang, masih banyak orang yang memperhatikan dan menganalisis. Dewa bersayap perak, berlian, roh api, dan Raja Harimau Putih, keempat orang ini diberikan kepada para dewa, semua mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjadi luar biasa, dan mungkin suatu hari dapat dihormati sebagai dewa. Chu Feng menutup laporan ini. Dia khawatir. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia perlu melakukan beberapa persiapan. Sapi itu sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa ia menutup laporan dan mengisyaratkan dia untuk membuka lagi. Laporan-laporan dengan gambar-gambar suara dan video sangat menarik untuk itu. Chu Feng melemparkan komunikator ke sana dan berjalan keluar rumah sendirian. Berjalan di sepanjang jalan untuk sementara waktu, dia datang ke halaman besar, di mana adalah rumah Zhao Sanyai, dan juga bengkel senjata dingin. Hari ini, kerajinan kuno ini dengan cepat terputus, dan keluarga Zhao Sanyai telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan warisannya belum rusak. Keluarga Zhao juga maju seiring dengan perkembangan zaman. Ia terkenal karena menggunakan bahan-bahan paduan zaman ini dan alat-alat yang telah ia buat. Sangat populer di kalangan orang-orang di bidang ini. Chu Feng membawa plakat lipat ke daerah Tibet, yang pada awalnya dikirim oleh Zhao Sanyai. Xiao Chu, kapan kamu kembali? Zhao Sanyai melihatnya dan tersenyum. Dia sekarang berusia 60-an, tetapi tubuhnya masih sangat tangguh, rambutnya putih, akarnya tebal dan rambut pendeknya berdiri. Sekilas, lelaki tua jangkung ini adalah orang yang sangat keras. Aku kembali di tengah malam dan tidur nyenyak. Setelah aku bangun, aku datang untuk mengunjungi Sanyai. Chu Feng tertawa. Kamu benar-benar dapat berbicara dengan anak ini, dan ingat apa aku di sini? Zhao Sanyai bertanya sambil tersenyum. Sanyai, aku ingin kamu membantuku memoles beberapa panah. Chu Feng menjelaskan bahwa sekarang, di mana-mana berubah, dia sangat kesal, ingin dipersiapkan. Senjata dan orang lain tidak mengharapkannya, itu diatur, dan tidak dapat dibeli sama sekali, tetapi di era ini beberapa senjata dingin dapat dijual dengan sertifikat. Dengan pertukaran sederhana, Chu Feng mengatakan apa yang diinginkannya dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Dia mendengarkan Zhao Sanyai dan mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang untuk membeli berbagai pisau paduan, yang jumlahnya sedikit, tetapi yang dia inginkan harus dibuat terlebih dahulu. Ketika saya sampai di rumah, Chu Feng curiga, dan ada jarak di antara mereka. Dia mendengar teriakan yak. Segera, dia menemukan masalah, orang ini melemparkan komunikator, sangat bahagia, sangat berinvestasi. Tunggu sebentar, apa yang dia lihat? Ketika Chu Feng datang ke depan, dia terkejut. Lembu itu membuka buku alamat dan sepertinya berbicara kepada beberapa orang. Chu Feng tiba-tiba pusing, garis hitam muncul di dahinya. Secara khusus, ketika dia melihat nama-nama itu, dia bahkan ingin muntah darah. Diduga bahwa Lin Nui dan yang lainnya ada di milis. Raja Iblis, aku bertarung denganmu. Teriak Chu Feng. Hei! Lembu itu berbisik,
dan gerakannya sangat fleksibel. Tidak ada perasaan canggung seperti sapi biasa, dan mereka langsung melarikan diri. Raja Iblis, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Chu Feng menggiling wajahnya gelap, dan dia bergegas maju lagi. Namun, kali ini tujuannya adalah komunikator, Anda harus mengambil ini kembali terlebih dahulu, untuk melihat apakah lembu itu akan berbicara dengan seseorang, dan kembali dan menjelaskannya kepada orang lain. Kalau tidak, apa yang dipikirkan orang lain? Setelah panggilan yang tidak bisa dijelaskan, hasilnya adalah dia terus-menerus mendengkur. Gambar ini. Selama Anda memikirkannya, Chu Feng ingin muntah darah. Dia tidak sabar untuk membunuh sapi ini, terlalu memalukan. Bahkan jika Anda menjelaskannya, biarkan dia berkata, siapa yang bisa percaya? Chu Feng merasa kepala besar. Apakah dia memberitahu orang lain bahwa anak lembu emas berbicara kepada mereka dengan komunikatornya? Dengan kata lain, dia akan mempercayainya, semakin hitam. Lembu itu sangat tidak kooperatif dan masih bersembunyi. Selain itu, ada di belakang kedua kaki, berdiri tegak, dan kedua kuku depan memegang komunikator, lingkari dia di halaman, dan hindari kaki kiri. Datanglah ke saya, teriak Chu Feng. Sapi itu lebih tangkas daripada manusia, seperti monyet emas besar, melompat di sekitar meja batu. Itu memegang komunikator dan menolak untuk membiarkannya pergi, dan dari waktu ke waktu berteriak pada komunikator. Wajah Chu Feng hampir hijau, dan barang masih berbicara kepada orang-orang. Raja Iblis, aku ingin membunuhmu. Dia berteriak, dan dia sangat pusing hingga sapi keji ini mati tanpa pertobatan, dan dia masih melakukan kejahatan sekarang. Sapi itu telah menyatakan penghinaan dan memiliki warna menghina. Hal-hal buruk sudah selesai, apakah kamu berani memprovokasi? Chu Feng tidak bisa menyusulnya, mengambil puing-puing di halaman, dan membuangnya untuk mengganggunya. Ini jelas merupakan siksaan baginya. Setiap kali dia membiarkan lembu itu memegang komunikator untuk sesaat, dia merasa lebih panas di wajahnya. Akhirnya, sapi itu berhenti dan meletakkan komunikator di atas meja batu. Pada saat ini, kepala Chu Feng hitam dan wajahnya marah dan dia menangis. Jelas, lembu itu sangat ingin tahu tentang komunikator, dan bahkan menyukainya, kalipun itu diletakkan, masih menusuk dan menyodok pada sepasang kuku fleksibel, kuku depan berwarna emas muda. Chu Feng memelototinya, dan beberapa dari mereka tidak bisa duduk. Dia menatap komunikator dan melihat lembu itu. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada orang-orang sebentar? Dia merasa sangat besar. Dia menghela nafas dan mengambil komunikator, benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya, katakan saja yang sebenarnya. Ingat, kamu akan bersaksi untukku sebentar, dan sementara kamu berbicara, kamu akan mengikuti beberapa kali. Chu Feng menjilatinya. Sapi jantan itu mengangguk bersalah dan tampaknya berencana untuk bekerja sama. Ketika Chu Feng memandang komunikator, wajah tiba-tiba menjadi mati, dan catatan komunikasi, mengapa tidak? Dia benar-benar tercengang, kemana dia pergi? Chu Feng langsung ingat bahwa saat-saat terakhir lembu itu tampaknya menyodok dan menyodoknya, semua beres. Yellow Bull, iblis sapi, hal baik apa yang kamu lakukan, Chu Feng berteriak, hanya berpikir tentang cara memperbaikinya, tetapi sekarang saya menemukan bahwa itu tidak digunakan sama sekali. Kamu berbicara dengan siapa? Tanyanya dengan keras. Dia telah melihat Lin Nui di masa lalu, yang paling tidak dia harapkan. Yak menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan pandangan licik, yang berarti bahwa itu tidak tahu. Bagaimana kamu memasukkan ke dalam buku alamat? Chu Feng agak gila, tetapi ketika dia memegang kuku emas yang penuh kebencian, dia merasakan suhu di atas, dan itu jelas. Kamu masih tertawa, tunggu suatu hari, aku akan menghubungi Koki, dan ketika kamu tertidur, lakukan pesta penuh. Chu Feng marah dan mengancam. Pada saat ini, komunikator melintas dan sedang mencarinya. Ketika terhubung, suara besar pria gemuk Zhou segera berlalu dan berkata, iblis sapi, kau adalah kalajengking, itu benar-benar bagus, dan berani melecehkanku. Ini aku, jawab Chu Feng. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku kembali ke tanganmu. Sapi di rumahmu baik-baik saja. Itu hanya melecehkanku. Setelah aku menutup telepon, aku kemudian memutar nomornya dan terus. Setelah panggilan berakhir, wajah Chu Feng kaku. Bayangkan apa yang dilakukan sapi bodoh itu, dan siapa yang dilecehkan. Zhou Fatzi mengatakan bahwa bagaimanapun juga, saya telah melihat sapi ini, tidak perlu dijelaskan. Bel yang berbunyi menyenangkan, komunikator berdering lagi, dan Chu Feng meraihnya dan melihatnya sebagai seorang mahasiswa, Yesuan. Chu Feng, kamu baik-baik saja? Tanya Yesuan. Aku sangat baik, dengarkan aku bukan benar-benar aku. Chu Feng menunjuk lembu untuk membuatnya cocok. Namun, sapi yang mati ini tidak bergerak, jadi dia melakukan pekerjaannya, biarkan dia menjelaskan, itu semua dewa lama, dan mereka semua tak tertahankan. Memahami,
Aku mengerti bahwa kamu baru saja putus dengan Lin Nui, dan kamu dalam suasana hati yang buruk, tetapi kamu harus minum terlalu banyak untuk minum dan minum lebih sedikit. Jika kamu tidak punya apa-apa, aku akan menutup telepon. Ye Xuan mengakhiri panggilan. Anggur apa yang harus saya minum? Chu Feng mendengarkan bunyi bip pada akhirnya, tertekan dan tidak berdaya, benar-benar tidak jelas. Sapi mati, berikan aku, jangan katakan ya, bersaksi untukku. Chu Feng menatapnya. Komunikator menelepon lagi, masih seorang mahasiswa, Su Lingqi, seorang gadis yang sangat cantik. Chu Feng tiba-tiba mengerti bahwa setelah calo selesai melecehkan, dia kebanyakan membuka teman sekelasnya. Su Lingqi, dengarkan aku. Dia mengambil tanduk emas lembu jantan, dan berkata bahwa dia akan membuatnya bekerja, dan dia siap untuk membuka video. Namun, Su Lingqi tidak menggunakan penjelasannya. Dia tersenyum langsung dan berkata, apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa ada sapi di samping Anda, semuanya dilakukan olehnya, dan kemudian Anda akan mengambil foto dan mengirimkannya kepada saya. Saya percaya. Namun, Chu Feng tidak seperti Anda. Anda tidak sangat bebas pada hari kerja. Jika Anda putus dengan Lin Wei, Anda akan putus. Adapun untuk membeli mabuk. Benar, baru-baru ini, Anda tidak tenang, Anda minum lebih sedikit alkohol, lebih banyak perhatikan tubuh Anda dan lindungi diri Anda. Nah, tidak banyak yang bisa dikatakan, ada beberapa hal penting yang harus dihadapi di sini, selamat tinggal. Chu Feng linglung dan panggilan sudah berakhir. Ini adalah gaya Su Lingqi, orang-orangnya sangat cantik, mungkin mereka bisa disebut tampan, dan semuanya rapi dan bersih, sangat bebas dan mudah. Setelah lama, Chu Feng menatap lembu itu, berkata, sapi mati, kau telah membuatku sengsara. Sapi itu terlihat polos, yang berarti siap untuk menebusnya, tetapi sayangnya tidak memberikannya kesempatan. Chu Feng menunggu lama, dan akhirnya tidak ada yang mencarinya. Seharusnya beberapa orang ini, dia menghela nafas lega. Di sebelahnya, sapi jantan itu mengangguk dengan tegas, dan sepasang tatapan yang sangat positif, menunjukkan bahwa tidak ada masalah, hanya beberapa orang. Kamu ingin macam-macam, dan ada yang lain, biarkan aku bicara dengannya. Chu Feng yakin bahwa Lin Nui dipanggil karena dia baru melihatnya ketika dia kembali. Dia diam sejenak, mendorong sapi ke kepala, dan kemudian bersiap untuk berbicara dengan Lin Nuo. Komunikator terhubung, ada suara musik yang sangat menenangkan, dan Chu Feng tidak segera berbicara. Bagi Lin Nui, dia tidak ingin menjelaskannya dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia juga harus mengerti bahwa dia tidak akan begitu membosankan. Tidak ada suara di sisi komunikator, Lin Nui tidak berbicara, dan keduanya terdiam, dan mereka dapat mendengar satu sama lain bernapas dalam samar. Ini berlangsung selama setengah menit. Tiba-tiba, lembu itu memegang kepalanya dan langsung menuju ke depan, dia berteriak pada komunikator, dan suara angin bertiup. Iblis sapi. Chu Feng benar-benar marah, meskipun dia tidak ingin menjelaskannya dengan sengaja, dia tidak mengharapkan hasil ini. Ketika saya pertama kali membiarkannya bekerja sama, itu mengabaikannya, dewa tua itu ada di sana, dan sekarang tidak digunakan, tetapi jatuh dan membuat suara keras seperti itu. Chu Feng jelas mendengar bahwa ujung komunikator memiliki suara gelas anggur tinggi jatuh ke tanah. Rupanya Lin Wei juga kaget, dan kemudian langsung menggantung komunikator. Untuk waktu yang lama, Chu Feng ada di sana, dan aku tidak bisa bergerak sampai tiba-tiba aku berteriak, sapi mati, aku ingin menurunkan kalian 8. Sapi jantan itu memiliki pandangan yang tidak bersalah, yang berarti Anda tidak ingin saya bekerja sama lebih awal. Orang-orang di rumah sakit meneriakkan burdok, dan mereka tidak bisa tenang dengan anjing terbang ayam. Sampai akhir, Chu Feng kelelahan dan berlari kembali ke kamar untuk tidur. Dia tidak peduli tentang itu, bagaimana dengan cinta. Bangun, langit gelap. Chu Feng menyiapkan makan malam mewah dan memperlakukan dirinya sendiri. Ini adalah keuntungannya. Jika Anda mengalami kesal, makan saja. Meskipun saya tidak punya pilihan selain melepaskan sapi itu, tetapi sekarang apinya sudah mereda, ia masih menyiapkan rumput dan beberapa buah segar untuk itu. Di malam hari, Chu Feng menonton berbagai laporan, dan dia sangat khawatir tentang proses perubahan di berbagai tempat. Tiba-tiba, TV dan komunikatornya tidak stabil dan sinyalnya kabur, yang membuat hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa sebagian besar satelit di ruang angkasa sedang diserang. Akhirnya, gangguan itu hilang. Mendidih di internet. Karena, beberapa berita setengah resmi keluar bahwa tanaman mengerikan di ruang angkasa dibersihkan dan hampir sepenuhnya dihapus. Meditasi Chu Feng, benar-benar bersih. Malam semakin gelap. Ketika saya melihat beberapa laporan lain, dia khawatir dan tidak berpikir dia sudah selesai. Karena banyak daerah sudah mulai mengalami pergolakan skala penuh. Seseorang mengirim gambar yang jelas, dan ada puluhan gunung di luar pintu keluarga. Mereka menjulang tinggi ke langit, seolah-olah mereka luar biasa. Menurut laporan lain, seorang pemuda ingin pergi ke kota tetangga 10 mil jauhnya, dan hasilnya cukup untuk mengemudi 100 mil sebelum akhirnya tiba. Pada saat ini,
Tidak terbatas pada tempat-tempat seperti Lusan, Wangwushan, dan Gunung Taihang, di banyak tempat, ada visi yang tidak dapat dipahami, ada ratusan gunung raksasa dan air terjun yang tinggi. Oh, apa yang terjadi? Mengapa Wuyishan telah tumbuh berkali-kali, dan ada beberapa daerah yang tidak bisa dijelaskan. Puncak utama Huasan terhubung langsung ke langit, dan bersinar cerah. Daerah ini telah diperbesar beberapa kali, dan ada puncak curam yang tak terhitung jumlahnya dan awan merah yang mengalir. Ini adalah pesan dari seluruh dunia, dan banyak lagi. Perubahan dramatis tampaknya berada dalam satu langkah, tidak terbatas pada beberapa tempat khusus, gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal telah berubah di mana-mana, transpirasi, aura, burung dan monster pembunuh menjulang dan menjadi sangat berbahaya. Retakan tanah, pemadaman listrik, kegagalan komunikasi, keruntuhan bangunan, disertai dengan kondisi ekstrim. Di tengah malam, Chu Feng duduk diam di kamar. Dia tahu bahwa kedatangan akan datang, dan perubahan yang paling intens terjadi. Hai! Pintunya berdering dan lembu itu mendengus. Chu Feng membuka pintu, anak lembu emas mengisyaratkan dia untuk mengikuti, dan pergi bersamanya ke rumah sakit. Kemudian, lembu jongkok di kaki belakang, menghadap langit berbintang dan memulai metode pernapasan khusus, sehingga ia bisa mengikuti. Angin cukagum, dan lembu itu mendesaknya. Dia tenang, bernapas dengan irama nyentrik, dan merasakan vitalitas kehidupan. Cahaya bulan lembut dan polos, seolah-olah sedang dikutip. Penerangan umum ada di tubuhnya, dan semakin tebal. Pada akhirnya, sekelompok cahaya putih terbentuk, yang sangat suci. Selain itu, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan esensinya juga ditaburi, berubah menjadi sungai kecil yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan datang. Chu Feng tidak bergerak, terbungkus Yuehua, ada yang canggung. Cahaya bulan menarik, bintang-bintang bersinar, seperti kabut yang sangat tebal, menenggelamkan kalajengking batu, dan ada sekelompok transpirasi gas putih dari jauh. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman. Si Ji melakukan metode pernapasan khusus, dengan dada dan perut bergelombang, dan ada aroma samar antara hidung dan mulut. Buku-buku sejarah telah dicatat. Ketika beberapa orang tua atau sorghum duduk, dagingnya tidak busuk, dan ruangan itu penuh dengan aroma. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Beberapa orang mengatakan bahwa ini karena mereka telah mempelajari obat ini selama bertahun-tahun dan tubuh telah terinfeksi untuk waktu yang lama. Beberapa sarjana juga telah mempelajarinya, berpikir bahwa semua orang akan seperti ini, disertai dengan rasa seperti biru, tetapi dunia ini kotor, hanya sejumlah kecil orang yang dapat memancarkan aroma asli. Sekarang, hidung dan kabut Chu Feng Kou masih melekat dan harum, dan dia bisa merasakannya. Mulut yang tertelan agak manis dan sangat nyaman. Ini adalah metode pernapasan yang sangat aneh. Menurut ritme tertentu, Chu Feng merasa tubuh melayang, seolah meninggalkan tanah. Irama pernapasan ini membuat tanda-tanda vitalnya lebih kuat dan lebih kuat. Waktunya tidak terlalu lama. Sapi itu telah membuka matanya terlebih dahulu. Satu kuku menunjuk ke langit, dan kuku lainnya menunjuk ke tanah. Disebut beberapa kali berturut-turut. Ini mengakhiri metode pernapasan ini. Bintang-bintang jatuh, dan angin Chu juga berhenti. Dalam ketidakjelasan, ia memiliki pemahaman yang jelas. Meskipun waktunya tidak lama, aktivitas fisik telah meningkat menjadi kejenuhan, dan tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Klik. Tiba-tiba, Chu Feng mendengar suara retak dari dinding halaman, tanah sedikit bergoyang, tidak terlalu kuat, tetapi juga dapat dideteksi pada pertama kalinya. Apakah itu gempa bumi? Kemudian dia mendengar seruan dan kota itu tidak lagi sepi. Tiba-tiba, lampu-lampu di jalan padam, dan setiap rumah tangga redup secara bersamaan. Pada saat yang sama, Chu Feng menyalakan komunikator dan menemukan bahwa sinyal itu kabur, dan kemudian terputus. Hei! Lembu-lembu itu berbisik dan kalajengkingnya cerah, memandang ke arah pegunungan Taihang, tempat beberapa awan ungu bermekaran dan perak mengalir. Dalam ketidakjelasan, gemuruh datang. Perubahan drastis telah dimulai lagi, meskipun mereka berjauhan, tetapi mereka sudah bisa merasakan rasa penindasan dan inspirasi. Gunung itu lebih. Chu Feng terkejut dan melihat jauh, ada lebih banyak gunung di Gunung Taihang, dan beberapa penuh ketinggian dan lebih baik dari sebelumnya. Apakah ini wajah sebenarnya dari Gunung Taihang? Kota itu panik dan jeritan orang-orang datang. Karena tanah membentang, beberapa jalan rusak, beberapa rumah retak, ada celah yang mengerikan, dan kemudian mereka akan runtuh. Satu-satunya kabar baik adalah perubahan ini tidak cepat. Malam ini ditakdirkan untuk diam. Semua jenis jeritan ketakutan, serta tangisan perempuan dan anak-anak, muncul terus-menerus di bawah malam, sangat kacau. Boom! Beberapa bangunan telah jatuh. Bu, aku takut. Hei, nenek, ada apa dengan ini? Musim dingin dan musim dingin begitu ketakutan. Beberapa anak menangis dan sangat ketakutan. Pada malam ini, kota Qingyang berada dalam kekacauan, dan ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Feng berlari keluar untuk menyelamatkan orang,
sehingga dia sedikit lega karena tidak ada banyak korban, dan orang-orang berlari keluar rumah terlebih dahulu. Ketika pagi tiba, kota Qingyang benar-benar berubah. Sepertiga rumah runtuh, sebagian besar terjadi di utara kota, seolah-olah mereka dirusak oleh para siswa, bangunan-bangunan yang rusak berjauhan. Kota itu berada di arah timur, selatan dan barat. Rumah itu hanya sebagian rusak dan retak, tetapi tidak runtuh. Air dan listrik semuanya rusak, dan dampak dari retakan tanah sangat besar. 3 orang meninggal dan melukai lebih dari selusin, berbicara secara relatif. Mereka seharusnya senang bahwa retakan terjadi perlahan dan memberi orang cukup waktu untuk melarikan diri. Hanya ketika beberapa orang tidur terlalu keras dan meninggalkan rumah, ini adalah sebuah tragedi. Tapi ini cukup membuat orang panik, tidak pernah ada hal seperti itu, terutama jika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, lingkungan yang besar berubah dan kabut ada di depan. Orang selalu takut akan hal yang tidak diketahui, karena mereka tidak tahu, mereka akan merasa semakin mengerikan. Inilah yang terjadi sekarang. Ini adalah periode pesona. Ada banyak visi yang berbeda dan disertai dengan bencana. Siapa yang bisa mengatakan era seperti apa yang akan disambut? Apakah makmur atau mengerikan? Orang-orang tidak memiliki dasar hati mereka. Kota Qingyang, awan suram. Menangis, bisikan gelisah, orang lesu, gelisah, tidak mampu melihat masa depan. Terlebih lagi, sekarang air, listrik, komunikasi, semuanya rusak, kehilangan kontak dengan dunia luar, dapatkah Anda menunggu penyelamatan? Orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, apakah itu sama atau lebih serius. Jangan takut, rumah hanya memiliki sebagian kecil. Sisanya cukup untuk kita hidup. Pemadaman listrik tidak mengerikan. Kami memiliki generator di kota yang dapat digunakan dengan sangat cepat. Adapun untuk memotong air, jangan khawatir, beberapa suap. Sumur kuno sudah cukup untuk kita gunakan. Zhao Sanye sedang berbicara, dia ditemukan oleh Chu Feng, untuk menenangkan orang-orang. Karena Zhao Sanye juga dianggap sangat dihormati di kota, keahlian leluhur, bengkel senjata dingin yang unik, karakter yang berpikiran terbuka dan tangguh, yang membuatnya cukup terhormat. Chu Feng kembali ke rumah, di sini terletak di bagian timur kota Qingyang, kerusakannya tidak besar, hanya dindingnya retak beberapa jahitan besar, tidak ada efeknya. Sapi itu melihat ke arah timur, dengan sinar kemasan pucat yang bersinar di mata, itu sedikit bersemangat, seperti apa yang diharapkan. Tunggu apa lagi? Tanya Chu Feng. Sapi tidak menjawab, itu sangat tenang. Selama beberapa hari, itu terisolasi dari dunia luar dan benar-benar terputus. Beberapa orang menyetir dan mencoba pergi ke kota county, tetapi banyak jalan aspal terputus, bagian jalan yang panjang menjadi jalan tanah, dan kota-kota tidak dapat dilihat lebih dari 100 mil. Ini membuat orang merasa canggung, tidak berani lagi bergegas membuka, takut bahan bakarnya akan habis. Anda harus tahu bahwa dalam keadaan normal, kota county hanya beberapa mil jauhnya dari sini, ini tidak jauh dari kota Qingyang, tetapi telah benar-benar berubah sekarang. Apalagi ada beberapa gunung misterius di jalan. Beberapa gunung berwarna hitam dan memiliki rasa penindasan, beberapa gunung kaya dengan rumput dan menjerit, dan mereka luar biasa. Jika ada banyak pemandangan akrab di daerah ini, orang benar-benar meragukan dunia lain. Kota Qingyang terisolasi dari dunia. Orang-orang sangat pesimis. Bahkan jika generator di kota itu berjalan, cahaya malam tidak bisa menghilangkan rasa takut akan nasib yang tidak diketahui. Dalam beberapa hari terakhir, Chu Feng sangat tenang, dan tidak ada kepanikan, dia dengan tenang memperhatikan semuanya. Orang tuanya berada di Suntian, itu adalah kota besar, yang dikenal sebagai pusat utara, dan berbagai tindakan perlindungan dilakukan. Dia tidak terlalu khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah bekerja selangkah demi selangkah, dan ia melakukan pernapasan aneh setiap hari, iramanya tidak cepat atau lambat, tetapi ia jelas bisa merasakan perubahannya sendiri. Dia mencoba mengangkat meja batu yang berat di halaman, yang tidak mungkin terjadi di masa lalu, bahkan jika dia sangat kuat, dia hanya bisa mengangkat setinggi setengah kaki. Chu Feng diam-diam terkejut, efeknya terlalu jelas. Sekali di pagi hari, sekali di malam hari, meskipun durasinya tidak lama, ritme pernapasan khusus tampaknya mengumpulkan obat-obatan, menyehatkan tubuh dan meningkatkan vitalitas tubuh. Selama sisa hari itu, Chu Feng sedang berjalan di luar, dan dia menyaksikan perubahan di daerah pegunungan dan sungai. Beberapa tempat telah diregangkan, dan beberapa tempat tidak berubah. Dia melakukan perjalanan ke semua area yang dikenal di dekatnya dan menemukan bahwa keseluruhan area telah meningkat banyak. Gunung-gunung yang berdekatan, danau, jarak di antara mereka telah meningkat lebih dari 10 kali, dan medan lainnya juga demikian. Chu Feng meledak menjadi dewa, awalnya kota raksasa pertama di utara, hanya 200 mil jauhnya dari sini, tetapi menurut spekulasi saat ini, apakah itu belum 2000 mil jauhnya? Jika Anda ingin melihat orang tua Anda, ini sangat sulit hari ini. Setelah 6 hari, komunikator tiba-tiba mendapat sinyal. Chu Feng menghubungi orang tuanya untuk pertama kalinya. Kedua belah pihak melaporkan perdamaian.
Mereka jelas bisa merasakan kekhawatiran dua orang tua dan ingin dia pergi ke Sun Tiancheng. Karena itu harus dianggap sebagai tempat paling aman, berbagai langkah defensif ada, dan ada berbagai rencana darurat. 6 dinasti digunakan untuk membangun modal di sana. Mungkin ada kebenaran. Bahkan perubahan dramatis ini, seluruh kota raksasa aman dan sehat, tidak ada zona peregangan, dan bangunan dalam kondisi baik. Ini membuat Chu Feng lebih meyakinkan, menghibur mereka, dan akan berlalu di masa depan, harap tunggu dengan sabar. Chu Feng, kamu baik-baik saja, Tuhan, aku di sini, daerah ini terbagi menjadi dua, dekat dengan bagian luar kota ada dua gunung liar, dimasukkan ke dalam awan, besar ketidak ada sisi. Zhou Kuan memanggil, berbicara dengannya, berteriak di sana, bersemangat, berkata, coba tebak apa yang saya lihat. Kecoa, kakeknya, sebesar tongkat batu, dan ia memakan gajah. Zhou Fatzi tidak koheren dan berteriak di sana. Chu Feng akhirnya mengerti, melihat dua gunung misterius di kota County, ada semua jenis makhluk yang tidak bisa dijelaskan, meskipun belum turun gunung, tetapi Anda dapat menggunakan teleskop untuk menangkap bayangan binatang dengan jelas. Zhou Kuan pernah melihat kalajengking batu besar, mengejar semua jenis binatang buas, dan bahkan pernah melempar gajah dan mendesak makanan di sana. Setelah panggilan berakhir, Chu Feng berpikir sebentar, jika burung dan monster yang ganas itu kehabisan, dunia tidak kacau. Saya harap mereka tidak bisa keluar. Kemudian, komunikatornya terus berdering, semua adalah teman dan teman sekelas yang akrab, saling menghubungi, mengenal situasi saat ini, dan akhirnya berhati-hati dan saling menghargai. Dunia akan kacau, ini adalah perasaan pertama Chu Feng. Jika ini terus berlanjut, pasti akan mengarah pada peristiwa besar, dan itu harus di luar kendali. Belakangan, ia bergegas ke internet, membaca berbagai laporan, dan belajar secara mendetail, karena siapa yang dapat memastikan bahwa sinyal komunikator telah diblokir, dan dapat diputus kapan saja. Perubahan dramatis telah terjadi di seluruh dunia. Banyak orang dalam ketakutan, banyak orang menangis. Ini bukan dunia yang mereka kenal. Damai tidak akan pernah kembali. Orang mengharapkan badai akan datang. Runtuhnya sebagian besar rumah, meskipun retakan tanah sangat lambat, ada cukup waktu untuk melarikan diri, tetapi sejumlah kecil orang telah kehilangan nyawa mereka. Orang-orang telah melihat bahwa jarak antara kedua tempat telah menjadi lebih besar, umumnya sekitar 10 kali, yang berarti bahwa seluruh dunia lebih dari 100 kali lebih besar. Seseorang menangis dan berpikir bahwa bumi terhubung dengan dunia mengerikan lainnya. Juga dikatakan bahwa ini adalah wajah bumi yang sebenarnya, di masa lalu, ada tanah liar yang hanya muncul. Untuk sementara waktu, teori ruang lipat terus dipelajari oleh semua pihak. Lokasi tidak tenang, dan beberapa foto adegan aneh dilaporkan. Khususnya, gunung dan sungai Duorui yang terkenal, ada pohon-pohon dewa yang mekar, ada mata air suci yang mengalir deras, dan ada beberapa orang yang memperjuangkannya, seperti yang direncanakan sebelumnya, muncul di sana, menyebabkan orang-orang terkejut dan curiga. Dalam beberapa hari ini, lembu itu sangat sunyi, berdiri di halaman, saya telah menatap kehampaan, seolah-olah saya memperhatikan apa. Namun, ia panas, dalam, bersemangat, ia berjongkok, menunggu. Pagi ini, matahari merah baru saja melompat keluar dari pegunungan Taihang. Sapi itu tiba-tiba berhenti menahan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, dan menyapa Chu Feng untuk mengikuti. Ia bergegas keluar dari halaman. Ini adalah bagian paling timur dari kota Qingyang, sebuah hutan buah di luar halaman, sangat tenang dan menghadap ke pegunungan Taihang. Lembu-lembu itu jatuh ke kebun, dan keempat kudanya terbuka, bergegas di depan, dilemparkan seperti emas, mengalir dan bersinar, sangat berbeda. Chu Feng mengejar dan mencoba yang terbaik, dan hanya bisa mengikutinya. Maverick setinggi 1 meter secara fisik kuat dan kecepatannya sangat cepat. Sapi rata-rata sebagian besar canggung dan lambat dalam pikiran orang, tetapi ini terisolasi dari sapi. Ia berjalan melalui hutan buah yang besar, ringan dan cepat, seperti terbang di atas rumput, membuntuti ke lapangan terbuka dan meninggalkan hutan buah. Gunung Kerdil, tidak terlalu tinggi, muncul di depan, dan kabut putih muncul di pagi hari matahari terbit. Di masa lalu, tidak ada gunung seperti itu. Hanya beberapa hari yang lalu ketika perubahan tiba-tiba muncul. Chu Feng sudah tahu. Ada gunung di tempat lain, yang luar biasa dan luar biasa, mereka sangat berbeda, tetapi yang ini jelas tidak sama, tingginya hanya 2 atau 300 meter dan bisa disebut sangat rendah. Dalam beberapa hari terakhir, sapi telah menatapnya. Dari awal hingga akhir, ia menatap ke arah ini, memperhatikan dengan seksama, dan baru mulai bertindak hari ini. Chu sangat berbeda, ini tujuan lembu. Hei! Sapi jantan itu berdusta rendah, sangat membosankan, saat Guntur menderu, ia mengekspresikan kegembiraan, dan setelah beberapa hari berjongkok, ia akhirnya bertindak. Tidak ada rumput aneh di bukit rendah, tidak ada pohon kuno, tidak ada burung dan binatang yang terlihat, sangat umum, hanya kabut putih yang muncul di pagi hari ini, terlihat sedikit berbeda.
Sapi itu berdiri diam di sini, matanya panas dan dia sangat bersemangat, jadi dia menunggu dengan tenang. Meskipun Chu Feng ingin tahu, tetapi tidak berbicara, dia sangat diam, berdiri dengan lembu, menunggu kedatangan momen misterius. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Matahari yang melompat keluar dari pegunungan Taihang berwarna merah luar biasa. Sinar pagi jatuh pada kehangatan orang, dan ada sutai yang tak terkatakan. Pada saat yang sama, Chu Feng menemukan bahwa seluruh dunia tampaknya memiliki lebih banyak vitalitas. Tiba-tiba, cahaya pagi itu tipis, dan itu suci dalam sekejap, dan bumi bersinar. Pada saat yang sama, Chu Feng terkejut menemukan bahwa pegunungan raksasa di kejauhan, seperti kedalaman pegunungan Taihang, penuh dengan kemuliaan dan amukan. Ada vitalitas yang kuat, tiba-tiba memenuhi bumi. Chu Feng mengungkapkan keheranan. Itu terpancar dari gunung-gunung di alam, menyebar ke seluruh dunia, dan orang-orang di tengah. Mereka merasa bahwa pori-pori semuanya santai, seperti dibaptis. Lembu itu tidak bergerak, dan sama sekali tidak memperhatikannya, masih menatap bukit yang rendah. Tiba-tiba, gunung kerdil itu bergetar dan menyemburkan kabut, menjadi sangat misterius. Hei! Teriakan kegembiraan dari lembu, bergegas ke gunung-gunung rendah, di sepanjang gunung, dekat ke tempat di mana cahaya matahari dan kabut putih. Itu adalah gua yang sebelumnya diblokir oleh tanaman merambat dan tidak bisa disembunyikan sekarang. Dengan letusan, lembu-lembu itu masuk, dan sulit untuk menyembunyikan kegembiraan. Angin cu mengikuti di belakangnya, dan gua batu itu dalam dan masuk. Kapaknya sudah rusak di jalan. Jalur batu ini digali secara artifisial. Saya tidak tahu berapa umurnya, bukan gua alami. Di dalam gua, awan adalah transpirasi, sinar matahari bersinar, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Ada yang canggung, ini hanya gua batu, mengapa begitu misterius di sepanjang jalan. Di lingkungan ini, Chu Feng menemukan bahwa aktivitas fisiknya meningkat. Ada zat aneh yang menyehatkan tubuhnya. Apa itu? Tiba-tiba, dia melihat dengan jelas bahwa seekor ular kecil tertutup perak dan melekat pada dinding batu. Sebagai hasilnya, sapi itu menelan gigitan dan menelannya. Apakah itu memakan daging? Tidak, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin bukan ular normal, tapi itu harum, dan setelah digigit oleh lembu, itu berubah menjadi kabut putih dan jatuh ke hidung dan mulutnya. Bukan ular. Setelah Yak menelan satu, dia bergegas sepanjang jalan dan menuju ujung gua. Di jalan ini, tidak ada kemuliaan, tidak perlu khawatir mengenai menabrak dinding batu. Chu Feng mengikuti Yak, dia merasa bahwa dia bisa berlari beberapa mil jauhnya, ini tidak normal, sudah pasti melebihi batas lereng bukit. Anda tahu, ini benar-benar jalan, tidak ada putaran, dan tidak naik turun. Lipat ruang. Chu Feng pertama kali memikirkan kata-kata ini, dia benar-benar bertemu, dan secara pribadi mengalaminya. Jalannya sangat panjang, dan saya melihat beberapa ular putih perak. Yaitu, Chu Feng juga menangkap dua, menelan impor, dia merasa seperti peri terbang berbulu, berkibar. Apakah ini gas putih? Chu Feng kagum. Dia yakin bahwa ini adalah jenis zat khusus yang dapat meningkatkan vitalitas kehidupan dan nilai absolut. Akhirnya, di ujung jalan, ada cahaya sekilas, dan ada lapisan cahaya yang menghalangi itu, saya tidak tahu harus menutup apa. Dengan bang, lembu itu sangat menentukan dan melangkah maju langsung, dan Chu Feng mengikutinya. Pada saat berikutnya, sapi itu terkejut, dan angin cu canggung, merasa tidak dapat dipercaya dan sangat tidak nyata. Di ujung jalan, langit dan bumi sunyi, dan tidak ada suara. Hal yang paling sulit dipahami adalah bahwa ada bintang besar di depan, besar dan tidak terbatas, berputar perlahan, terlalu tiba-tiba. Mungkin, bisa juga dikatakan bahwa Chu Feng dan ternak datang tiba-tiba melihat pemandangan ini. Di mana ini? Apakah mungkin untuk melihat planet besar di langit? Tidak terlalu berjauhan, Anda bisa merasakan spektakulernya. Sapi itu kaget, dan angin cu membatu. Tidak masuk akal melewati gua batu dan akhirnya mencapai tempat seperti itu. Gravitasi dan sebagainya sepertinya telah gagal, mereka tidak merasakannya. Jika kita lebih dekat, bisakah kita mencapai planet itu? Chu Feng seperti mimpi buruk. Ini adalah planet kuno, dengan perasaan perubahan-perubahan, dengan napas yang tak terbatas selama bertahun-tahun, ia diam, perlahan-lahan berputar. Kabut putih tebal muncul dari sana, bergegas ke sini, dan menyebar melalui gua. Ada sesuatu yang datang, seru Chu Feng. Di planet besar itu, kecuali kabut putih, ada benda-benda yang datang dengan cepat dan menuju gua. Hei, ular perak. Dia melihat, itu adalah bahan aneh yang terkondensasi menjadi bentuk ular, ikut dengan kabut asap. Sapi itu membuka mulutnya dan mulai menelan. Melihat adegan ini, Chu Feng tidak sopan, tetapi juga mulai menangkap ular perak. Dia tahu bahwa itu bukan ular, tetapi zat misterius yang langka. Kemudian, dia melihat blok lagi, dan itu adalah substansi yang sama, dengan aroma ketika menelan. Mengapa ada planet,
Apakah mereka berdiri di langit? Angin Cu tidak masalah. Satu orang dan satu sapi terus-menerus menangkap zat aneh. Sampai akhirnya, mereka menggembung di perut, mereka tidak tahan, dan nafsu makan mereka harus membelah, ini enggan dan menginjakkan kaki di perjalanan pulang. Ketika saya berjalan keluar dari gua dan datang ke dunia luar, jika Chu Feng dipisahkan dari dunia, apakah itu barusan? Tiba-tiba, tanah bergerak ke gunung, dan gunung kerdil itu sok dan mulai retak. Sapi itu menjerit, menyebarkan kuku, berlari sepanjang jalan, dan melarikan diri ke dasar gunung. Angin Cu penuh dan beberapa tidak bisa bergerak. Dia meraih 2 tanduk emas anak sapi dan duduk di tubuhnya. Sapi itu berteriak balik, tetapi sekarang tidak ada waktu untuk tinggal, beberapa gundukan, dan saya ingin melempar Cu angin tanpa hasil, jadi saya harus turun gunung dulu. Ketika mereka menjauh, gunung kerdil itu perlahan-lahan hancur, dan akhirnya terbanting, begitu rusak, berubah menjadi debu. Namun, dalam proses ini, kabut putih melonjak, dan sungai-sungai dan lautan umumnya mengalir ke langit, dan kekayaan tidak dapat dibuka. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tersebar di seluruh dunia dan dikaitkan dengan seluruh dunia. Sapi itu telah lupa untuk menetap dengan Chu Feng, mengecilkan lehernya, dan menunggu untuk waktu yang lama, sampai menghilang, hati-hati dekat. Chu Feng juga datang ke dekat, hanya ada bumi dan batu yang tersisa di sini, benar-benar runtuh. Adapun gua batu, yang disebut ruang lipat tidak dapat lagi ditemukan. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu terhubung ke sebuah planet. Chu Feng penuh dengan teka-teki. Sapi itu tidak menjawab. Setelah kembali ke rumah sakit, ia memulai metode pernapasan khusus secara langsung. Kali ini berlangsung lama. Chu Feng juga melakukannya, dia jelas merasa tidak biasa, vitalitasnya sangat kuat, dan dalam prosesnya, dia berkeringat di seluruh tubuh, seluruh orang itu pusing. Saya tidak tahu berapa lama, dia baru bangun, sedikit, dia merasa detak jantungnya sangat kuat, seperti drum. Ketika aku berhati-hati, aku mendengar hal-hal kotor seperti drum. Chu Feng linglung. Segera, ia menemukan bahwa penglihatan itu jauh lebih baik. Seekor kucing gunung di puncak gunung yang jauh terlihat jelas dan terpantul di mata, ini mustahil di masa lalu. Chu Feng terkejut. Dia merasa bau, terlalu banyak berkeringat, tubuhnya lengket dan kotor, dan dia memiliki rasa lapar, terlalu kuat, dan dia bisa makan seekor sapi. Dia tiba-tiba menatap lembu itu, orang ini juga bangun, dan dia menghijau matanya, dan taringnya, seperti memakan orang. Chu Feng cepat-cepat pergi ke kamar mandi, dan kemudian meletakkan semua jenis makanan di atas meja dan mulai makan. Di sisi lain, hal yang sama berlaku untuk lembu. Rumput dan buah semua dimakan, dan akhirnya makanan Chu Feng, termasuk daging, dirampok. Saya tidak tahu mengapa, Chu Feng merasa terlalu lapar, bagaimana saya tidak bisa makan cukup, ini bernilai 10, tapi masih ada rasa lapar yang menakutkan. Tapi Chu Feng tidak berani makan, dia takut nafsu makannya akan rusak, dan dia hanya bisa menonton sapi di angin. Aku sangat lapar. Dia sedikit takut dan langsung pergi mencari dokter tua di kota, khawatir tentang masalah besar yang tak terduga di tubuhnya. Bagaimana kabarmu begitu abnormal? Para dokter Wang Lao berkulit putih, dan mereka baik hati dan menarik perhatian. Namun, mereka terkejut sekarang, menatap Chu Feng dan mengerutkan kening. Chu Feng takut lompatan besar dan berkata, saya punya masalah besar. Tidak, Anda jauh lebih sehat daripada orang kebanyakan. Beberapa nilai kehidupan 10 kali lipat dari orang biasa. Kata Wang Lao, yang menggunakan semua jenis instrumen pengujian untuk melaksanakan semua aspek Chu Feng. Angin dalam keadaan linglung, yang sebenarnya adalah hasilnya. Tapi, aku sangat lapar. Chu Feng menjelaskan masalahnya sendiri. Apakah kamu merasa kembung sekarang? Tanya Wang Lao. Tidak. Kapasitas pencernaan dan penyerapan Anda 10 kali lipat dari orang biasa. Makanan menjadi zat yang Anda butuhkan dalam waktu singkat. Jika Anda lapar, Anda seharusnya tidak memiliki masalah. Meskipun Dr. Wang Lao belum melihat pasien seperti itu, ia belum melihat pasien seperti itu. Sangat berani, beri nasihat dokter seperti itu. Tolong bantu aku merahasiakannya. Sebelum pergi, Chu Feng begitu banyak sehingga dia tidak ingin membocorkannya. Wang Lao Zeng fokus pada kepala dan memberitahu Chu Feng bahwa jika ada masalah, dia bisa datang kapan saja. Faktanya, dia sangat tertarik. Dia ingin menindaklanjuti dan memeriksa untuk melihat seperti apa penampilan Chu Feng. Ketika Chu Feng kembali, dia mulai membuka cincin itu. Sambil memakannya, ia juga masuk ke komunikator untuk melihat berbagai laporan. Kemudian, dia terkejut menemukan ada pemandangan kabut asap di beberapa tempat, beberapa gunung runtuh, dan roh-roh berkobar seperti laut. Bukankah ini berarti bahwa itu mirip dengan gunung kerdil? Hanya tidak tahu apakah ada yang menyimpang ke ruang lipat. Kamu mengatakan padaku bahwa ini bukan salah satu peluang yang kamu tunggu di dunia kita. Tanya Chu Feng. Sapi itu pertama-tama mengangguk dan kemudian menggelengkan kepalanya. Chu Feng butuh banyak upaya untuk memahami, bagi lembu,
ini bukan masalah besar, itu hanya bisa dianggap sebagai peluang yang baik. Chu Feng cukup terkejut. Anda harus tahu bahwa nilai hidupnya telah melebihi 10 kali lipat dari orang biasa. Inilah yang menyebabkan kali ini. Apalagi perubahan ini masih berlangsung lambat. Akhirnya, Chu Feng merasa kenyang, merasa sangat puas, badannya hangat, berbaring di kursi, tidak mau bergerak. Dia sekarang merasa bahwa tubuh dan pikirannya nyaman. Belum lama ini, kelaparan begitu mengerikan. Setelah dia keluar dari keadaan itu, dia benar-benar memiliki perasaan bahagia. Semua meja adalah piring, sangat bersih, dan semuanya habis dimakan. Chu Feng sedikit bingung. Berapa banyak hal yang dia makan pada akhirnya? Apakah ini benar-benar ember nasi? Tidak jauh dari sana, sapi itu memiliki perut bundar dan berteriak. Semburan tidur datang, Chu Feng tidak bisa menahan, dan kembali ke kamarnya dan tertidur, yang sangat manis, sampai matahari tinggi pada hari berikutnya. Perut menjerit lagi, lapar, Chu Feng kaget, apakah akan dimakan dan tidur sepanjang hari? Bukankah itu babi? Lembu itu telah lama terjaga, orang ini berteriak-teriak, dan buah di ruangan dingin itu sangat buruk sehingga tidak cukup, dan dia bergegas kecuh. Apa yang sedang terburu-buru, aku akan memberimu sup daging sapi untuk sementara waktu. Chu Feng berkata tanpa marah, dia mengeluarkan sepotong besar daging dari lemari pembeku dan memasuki dapur. Lembu itu membulat matanya, dan kemudian dia gelisah. Dua tanduk emas bersinar, dan hidungnya meniupkan asap putih, sikap untuk bertarung dengannya. Pergilah, jangan main-main, ini adalah daging babi. Kata Chu Feng bersalah. Pada akhirnya, lembu-lembu itu makan banyak daging babi dan merasakannya enak. Adapun Chu Feng, tegas memasak sepiring daging sapi, katanya kepada lembu dengan sangat serius, itu adalah daging kambing, rasanya agak memalukan, tidak cocok untuk dimakan. Sapi itu dicurigai beberapa saat, dan dia memandangi pot dari waktu ke waktu. Dia membuka mulutnya beberapa kali. Dia tidak tahu apakah dia ingin mencobanya, atau dia ingin mengatakan sesuatu. Lagi pula dia tidak menyentuh pot itu. Sapi mati ini, hidungnya sangat bagus, aku ingin makan daging sapi di masa depan. Diam-diam Chu Feng bersalah. Pada saat yang sama, ia memiliki perut, sapi, tetapi suka makan daging. Untuk membuatnya sedikit lebih diyakinkan, makanan ini telah berkurang banyak, tidak seseram kemarin. Ketika dia datang ke rumah sakit, dia meraih meja batu yang berat dengan satu tangan dan dengan lembut mengangkat kepalanya ke atas kepalanya dengan satu tangan. Itu terlalu mudah. Chu Feng ingin melihat seberapa besar kekuatannya. Dia menatap batu lanskap di halaman. Potongan ini tidak ringan. Ketika beberapa orang berusaha keras untuk masuk, itu 6 atau 700 kilogram. Itu tidak terlalu kecil, tidak mudah untuk memulai, tetapi Chu Feng masih melekat erat, dan kemudian dengan kasar terangkat, batu besar coklat ini tiba-tiba bangkit dari tanah. Akhirnya, dia menghantam tanah dan tanah bergetar. Chu Feng meledak menjadi dewa, lengannya saat ini begitu kuat sehingga dia bisa memegang batu yang begitu berat, yang disebut dunia mengejutkan. Jika dilihat oleh orang-orang, diperkirakan akan langsung ketakutan. 10 kali kekuatan orang biasa tidak terbatas, dia berbisik. Kemudian, Chu Feng mengeluarkan timer dan pergi keluar rumah sakit. Dia siap untuk menguji kecepatannya. Ketika dia bergegas keluar, dia tiba-tiba merasakan angin bersiul, dan pohon-pohon di kedua sisi tubuh dengan cepat berbalik. Jarak 100 meter, digunakan 3 detik. Angin Chu tertegun. Meskipun kecepatannya tidak 10 kali lipat dari orang biasa, itu masih menakutkan, jauh dari melanggar batas kecepatan yang tercatat dari tubuh manusia, membuatnya merasa tidak nyata. Untuk waktu yang lama dia linglung. Selanjutnya, ia melakukan berbagai upaya, visual, kemampuan anti-serangan, reaksi gugup, pendengaran, tentu saja, semuanya dilakukan dengan kasar, tidak terlalu standar. Nilai-nilai ini telah meningkat secara dramatis, mulai dari beberapa kali hingga 10 kali. Chu Feng terkejut dan senang. Tubuhnya agak sejernih kristal, seolah-olah dia telah menyelesaikan metamorfosis, dan ada aroma samar di tubuhnya. Ini agak seperti pendeta tua Tao dan sorghum sekolah menengah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Dagingnya transparan, dengan wangi, dan tidak rusak setelah duduk. Ini adalah misteri yang belum terpecahkan. Dalam 2 hari berikutnya, Chu Feng tidak meninggalkan rumah, diam-diam mengalami perubahannya sendiri, dan cepat atau lambat, masing-masing memiliki metode pernapasan khusus. Dia menemukan bahwa asupan makanannya kembali normal, dan perubahannya sendiri juga stabil. 2 hari ini, lembu itu sangat malas, saya tidak sabar untuk tidur sampai akhir hari, tetapi seiring berjalannya waktu, secara bertahap kembali normal, dan mulai ingin bermain dengan perangkat komunikasi angin Chu. Setelah Chu Feng melihatnya, alisnya terbalik. Ketika dia memikirkan terakhir kali, dia masih depresi sekarang. Sangat memalukan sehingga tidak ada yang mau menjelaskan. Raja Iblis, aku memperingatkanmu, jangan sentuh komunikatorku, atau aku akan cemas denganmu. Hei, ternak kuning itu tidak yakin.
Aku punya sesuatu untuk keluar sekarang, tidak ada waktu untuk bertarung denganmu. Kata Chu Feng, dia ingin pergi ke Dokter Wang Lao untuk memeriksa tubuhnya. Tiba-tiba, dia memandangi lembu itu dan tersenyum. Dia berkata, sebenarnya, sangat mudah untuk bermain dengan benda ini. Aku akan membelinya untukmu. Ketika saya mendengar Chu Feng mengatakan ini, lembu itu cukup senang, tetapi kemudian dia menunjukkan kewaspadaannya dan melangkah mundur 2 langkah. Dia menatapnya dengan sepasang lembu jantan. Sapi mati, apa penampilanmu, apa maksudmu? Jangan mengambil hati serigala dan paru-parumu, tidak, ini jantung dan paru-paru sapi, untuk mencoba mencari tahu kemurahan hatiku. Chu Feng melihatnya. Hei, sapi itu dicemooh. Dengan begitu, selain metode pernapasan khusus, ada beberapa pintu aneh, ajari aku beberapa, aku akan membelikanmu komunikator baru. Chu Feng tampak menyeringai. Sapi itu mematahkan mulutnya dan tiba-tiba tertawa, jadi seperti mengatakan bahwa ekor rubah terbuka. Chu Feng cukup tenang, tidak tersipu sama sekali, mengatakan, komunikator adalah harta rahasia. Jika Anda menguasainya, Anda dapat memahami hal-hal besar yang terjadi di seluruh dunia. Pikirkanlah. Bagaimanapun, dia mendorong pintu itu. Dalam 2 hari terakhir, udara di kota Qingyang sangat segar, menarik napas dalam-dalam, menyegarkan, dan berpikir Chu Feng dengan serius. Apakah ini disebabkan oleh perubahan di dunia? Dapat dilihat dalam ketidakjelasan bahwa beberapa gunung di kejauhan dipenuhi dengan kabut berbagai warna, yang tersebar di antara langit dan bumi, membuat daerah ini lebih segar. Ada banyak orang di depan pusat medis dokter Chu Feng pada akhirnya, dan tidak lama kemudian dia gilirannya. Begitu banyak orang sakit? Tanya Chu Feng. Dokter Wang melihat bahwa dia tiba-tiba tersenyum dan memanggilnya ke pelataran dalam. Jelas, dia tidak ingin orang luar mengetahui fitur-fitur khusus dari Chu Feng. Dia sangat peduli. Kamu mengatakan itu salah. Orang-orang ini memang memiliki beberapa penyakit ringan di masa lalu, tetapi dalam 2 hari terakhir, mereka secara bertahap pergi dan tubuh mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Chu Feng terkejut, dan ketika dia memikirkannya, dia menunjukkan warna yang aneh. Terkait dengan perubahan dunia ini. Tebaknya. Seharusnya seperti ini. Jika Anda melihat puncak di kejauhan, kabut yang muncul di dalamnya tampaknya mengandung beberapa zat khusus, yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Wang Laoji mengangguk, dan ia sangat terkejut bahwa banyak dari hari-hari ini telah terlihat. Orang tua semakin baik. Sebagian besar orang yang datang hari ini merasa nyaman karena mereka datang ke sini untuk memeriksa dan mengkonfirmasi. Dunia asli telah berubah secara dramatis, orang-orang panik, tetapi sekarang tampaknya itu tidak seburuk yang dibayangkan, kata dokter Wang. Selama beberapa hari ini, orang awam merasa bahwa energi itu kuat dan perubahannya luar biasa, ini membuat orang merasa sangat terkejut. Chu Feng melihat ke kejauhan, tetapi ada banyak burung dan monster jahat di pegunungan liar. Jika mereka keluar, itu pasti bukan adegan perdamaian. Misalnya, kecoa yang Anda lihat sepanjang waktu, gilingan batu itu sangat besar, Anda bisa mengejar semua jenis binatang buas, melempar gajah, dan menggunakannya sebagai makanan. Wang telah memeriksa Chu Feng dan dengan sabar melakukan sejumlah tes kebugaran fisik, pada akhirnya, dia terkejut untuk mengkonfirmasi bahwa fisiknya telah meningkat. Kali ini, Chu Feng berlari 100 meter dan hanya butuh 2,5 detik, yang benar-benar menakutkan orang tua itu. Dan kekuatannya telah mencapai 12 kali lipat dari orang biasa. Mendengar, reaksi gugup, visi, Del juga lebih menakjubkan daripada terakhir kali. Ini luar biasa. Bisakah Anda terus memperbaiki diri? Dokter Wang bergumam pada dirinya sendiri, sedikit bingung. Diperkirakan tahap saat ini telah mencapai puncak, karena keduanya merasa tubuh secara bertahap stabil, dan asupan makanan telah kembali normal, ini untuk memeriksa lagi. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika ini sama dengan mitos. Pikiran Wang Lao sulit untuk tenang. Tiba-tiba, dia mencium dan mencium, mengatakan, saya selalu mencium aroma yang samar, apakah itu dari Anda? Dia sedikit ragu dan tampak terkejut. Chu Feng mengangguk. Dokter Wang mengkonfirmasi bahwa setelah tubuhnya menghilang secara alami, wajahnya membeku dan hampir membatu, dia merasa tidak dapat dipercaya dan kemudian tampak terkejut. Ini, bagaimana mungkin? Dia tertegun dan menatap angin Chu, dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Apakah ada masalah? Tanya Chu Feng. Bagaimana tidak apa-apa? Ini benar-benar penting di zaman kuno. Beberapa imam dan sorghum Tao tua mungkin memiliki wewangian seperti itu ketika mereka hidup 100 tahun. Ditambah dengan kekuatan dan kecepatan seperti itu, di zaman kuno, ada semacam ungkapan itu disebut pengudusan. Akan ada pernyataan seperti itu. Chu Feng tertegun. Ya, pengudusan. Dokter Lao Wang menjawab dengan pasti. Chu Feng linglung, ini benar-benar menakjubkan. Beberapa catatan kuno, meskipun terlihat sangat misterius, tidak dapat sepenuhnya ditolak, beberapa masih dapat dipercaya, kata Wang Lao.
Dia ahli dalam pengobatan barat, tetapi dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang terkenal. Dia telah mempelajari buku-buku pengobatan kuno dengan sangat teliti, dan bahkan memiliki beberapa danfang. Beberapa di antaranya adalah buku-buku kuno Taoisme dan Buddhisme, jadi dia tahu banyak. Batas tubuh manusia harus dilanggar. Tidak bisakah Anda membuat contoh yang sudah jadi? Dokter Wang menyesali dan berkata, beberapa orang di zaman kuno pasti bisa melakukannya. Misalnya, pelepasan gajah, kedengarannya sangat misterius. Tetapi kekuatan fisik seseorang cukup kuat, mungkin itu bisa dilakukan. Menurutnya, Buddha hanyalah manusia, tetapi karena kekuatan fisiknya luar biasa kuat, gajah bisa terlempar. Pembebasan gajah dan pergerakan orang-orang Tao adalah manifestasi dari pengudusan daging. Orang-orang ini tidak membusuk dan berbau bahkan setelah kematian mereka. Wang Laoyan mengatakan kegembiraan yang semakin besar, dia dapat melihat bahwa dia sangat tertarik dengan catatan-catatan yang relevan dari buku-buku kuno ini, khususnya, melihat contoh hidup seperti Chu Feng, bahkan lebih sulit untuk tenang. Kamu pasti tidak bisa melempar gambar sekarang, tapi biarkan aku mengerti bahwa ada kemungkinan seperti itu dalam batas-batas tubuh manusia. Dr. Wang Lao tidak sabar menunggu anatomi angin Chu dan mempelajarinya dengan cermat. Chu Feng cepat bangkit, mengucapkan selamat tinggal padanya, dan melarikan diri seperti ini. Di jalan, Chu Feng banyak berpikir. Ketika dia memasuki rumah dengan cepat, dia mendengar suara angin di halaman, disertai dengan guntur, dan gerakannya hebat. Apa yang terjadi? Dia agak khawatir bahwa iblis banteng tidak akan menyebabkan masalah lagi. Chu Feng melangkah ke rumah sakit, tiba-tiba tercengang, dia melihat sapi kuning di kaki belakangnya mendarat, dua kuku depan di pameran, itu sedang bertarung. Angin bertiup dan guntur menderu. Semuanya dari tubuh. Apakah ini semacam tinju? Seekor sapi, itu akan meninju.